Oke, kita tunggu sebentar lagi sampai sudah ada banyak studentnya. Oh iya Pak Ernest, Ya. student yang tergabung di sini nggak hanya yang dari Jakarta saja Pak. Jadi nggak cuma di Kemanggisan atau Alam Sutera maupun Bekasi, tapi ada juga yang dari Semarang, kemudian juga Binus Bandung. Jadi dari manca daerah, bukan manca negara. Oke, masih 133. Bentar lagi ya Pak Ernest ya, bentar ya. Oh, saya lihat ada Ibu Mergi sudah hadir di sini. Apa kabar Ibu? Sehat Pak, terima kasih. Hey. Izin join ya. Silakan Ibu. Suaranya familiar ya? Emang familiar bukan? Saya mau belajar belajar banyak dari Pak Ernest yang ini. Aduh, jangan begitu. Kalau alumni kan nggak boleh. Nggak apa-apa Bu Mergi. Oh, sekarang di LG Bu? Sebentar Pak, ini saya mau ganti dulu ya. Oh iya, boleh silakan. Apa sekalian branding? Nggak boleh branding. Oh, nggak boleh. Kalau tamu nggak boleh. Kalau tamu nggak boleh ya? Bentar. Oke, sudah 5 menit. Kita mulai aja. Selamat siang Bapak Ibu Sadayana, students. Apa kabar? Hari ini kita mulai lagi expert series. Ini sesi nomor berapa saya lupa, tapi hari ini kita akan ngomongin mengenai financial statement. Yang mana financial statement ini banyak gunanya. Seperti contohnya, let's say buat cari tahu perusahaan kamu tuh sehat apa enggak. Sama yang paling penting, gimana cara si investor melihat kesehatan perusahaan via laporan keuangan. Nggak cuma lewat operationnya aja atau produknya aja loh. Nah, hari ini kita ditemenin sama Bapak Ernest di sini. Beliau adalah marketing head Pak ya. Untuk marketing head untuk PT apa sih saya lupa. Mulan Lalu Lintas itu adalah salah satu perusahaan digital agency di Indonesia. Ya Bapak Ernest, terima kasih sudah nyempetin waktu buat sharing ilmu. Terima kasih juga udah diundang. Silakan Pak, langsung aja. Siang semuanya. Jadi ya makasih udah diundang ya siang ini. Makasih juga udah meluangkan waktu. Ya moga-moga sih sesinya nggak membosankan. Tapi kalau ngebosenin ya silakan mungkin sambil push rank atau bikin TikTok something like that. Woi. Well anyway, ini langsung gua share screen aja. Sorry. Mana ya?
Udah nongol belum? Ongoing. Oke, sudah. Udah ya. Oke, jadi siang ini nih gue mau ngomongin soal laporan keuangan. Jadi itu maksudnya di sini tuh kalau ini kan goalnya kalian ini kan nanti one day bakal jadi pemilik usaha ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah jadi pemilik usaha, jadi kalau misalnya nanti one day ada karyawan kalian yang datang nih, Pak atau Bu, ini laporan keuangan kita loh, ini bulan ini segala macam atau enggak tahun ini. Jadi kalian tuh tahu, ngerti cara bacanya, ngerti apa yang mesti kalian tanyakan ke mereka mengenai performance dari perusahaan kalian sendiri, atau mungkin kalian ada mau pakai laporan keuangan ini untuk beberapa hal. Oke, jadi fungsi laporan keuangan ini di sini gue jelasinnya gue bagi dua. Pertama untuk yang ke dalam, terus yang kedua untuk keluar. Kalau untuk ke dalam sendiri nih, yaitu untuk evaluasi sama perencanaan. Evaluasi sendiri itu mungkin kalian bakal nge-compare laporan kalian ini man to man, mungkin kalian bakal ngebandingin performa perusahaan kalian bulan ini sama bulan sebelumnya, atau tahun ini sama tahun sebelumnya, atau mungkin kalian ngebandingin sama budget kalian. Kan tentunya kan kalau kalian mau beroperasi, tentu kalian bakal bikin budget. Jadi fungsi laporan keuangan ini itu buat ngeliat nih, kalian ini masih on track gak sama budget, gitu kan? Ya kalau misalnya melebihi budget, bagus atau jelek? Belum tentu bagus. Kenapa? Kalau yang melebihi budgetnya itu expense kalian, ya tentu itu nggak bagus, gitu kan? Tapi kalau yang lebih budgetnya itu adalah revenue kalian, ya itu tentu bagus, gitu kan? Nah dari situ juga kita bisa bikin perencanaan, proyeksi ke depannya ini mau kayak gimana nih perusahaan ini, perlu strategi apa gak? Strategi apa nih yang cocok buat perusahaan ini? Misalnya kalian ngejual sesuatu, terus kalian perlu trigger kayak, wah kayaknya penjualan gue kurang nih, perlu gak nih kita bikin promo-promo menarik atau apa gitu? Ada gak uangnya gitu loh untuk ngelakuin ini? Ada gak resource-nya untuk ngelakuin ini? Nah, yang berikutnya itu tanggung jawaban ya di sini sebagaimana kalian yang nantinya ngebiayain, tentu kan kalian pengen orang-orang yang bekerja untuk kalian ini kan bertanggung jawab ya, maksudnya memperlihatkan hasil gitu kan. Nah, ini fungsi laporan keuangan ini itu bisa memperlihatkan itu semua. Dan kalau untuk pihak eksternal, itu salah satunya yang paling pasti sih itu pajak ya. Karena kan pajak ini pasti dia minta laporan keuangan. Nanti itu either laporan keuangannya itu sudah diaudit ataupun belum. Tapi pajak pasti minta. Terus ada juga eksternal lagi untuk pendanaan. Mungkin kalau pendanaannya dari pihak sendiri, misal dari si business owner ini sendiri buat naruh duit, mungkin nggak terlalu ini ya, mungkin lebih fleksibel. Tapi kalau misalnya saat kalian perlu pendanaan dari pihak ketiga, let's say bank atau rentenir, masih zaman nggak sih minjem duit dari rentenir, tapi bakal dimintain laporan keuangan ini gitu loh. Karena bank ini tuh perlu tahu perusahaan kalian ini sehat atau enggak. Saat kalian minjem duit ini tuh bukan berarti perusahaan kalian itu tuh nggak sehat gitu loh. Maksudnya saat kalian minjem duit ini, mungkin kalian perlu sesuatu yang dana yang sifatnya liquid untuk ekspansi perusahaan gitu kan. Dan bank itu akan menilai dari laporan keuangan kalian ini gitu loh. Maksudnya perusahaan kalian ini bisa nggak memenuhi kewajiban-kewajiban dari bank ini nantinya kan. Saat kalian dipinjemin uang kan nanti pasti akan timbul kewajiban kalian berupa utang usaha, baik itu periodenya jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, itu bisa semuanya dinilai dari laporan keuangan ini. Sama kalau misalnya mau dibilang lebih jauh lagi, kayak contoh kemarin nih perusahaan saya ada ikut pitching. Nah, waktu kita ikut pitching ini, salah satu syaratnya itu kita mesti punya surety bonds atau enggak bank guarantee. Mungkin itu nggak familiar di kalian. Jadi bank guarantee atau surety bonds itu apa sih? Jadi ini perusahaan itu saat mereka mau melakukan aktivitas operasionalnya ya, let's say kayak perusahaan saya ini, kita lagi ikut pitching buat bikin advertising buat suatu perusahaan, buat salah satu klien kita. Klien kita itu mengharuskan kita punya surety bond. Nah, surety bond sama bank guarantee ini sama ya, cuman bedanya kalau surety bond itu dikeluarkan dari pihak asuransi, sedangkan kalau bank guarantee ini dari pihak bank. Tapi pada intinya ini
satu item fungsinya sama, cuman beda yang ngeluarinnya aja. Nah, jadi apa sih ini surety bonds ini? Gitu. Nah, surety bonds ini itu, jadi kalian akan menaruh uang nih, ya. Kalian menaruh uang nih di asuransi. Nanti asuransi bakal nanya, pitching-nya itu nilainya berapa? Let's say lah, sekian M, 10 M lah, gitu kan. Nah, oke, nanti kalian mesti bayar berapa persennya dari 10 M ini, baru ditaruh di situ. Nah, ini gunanya apa? Jadi, klien kalian nih, kalau misalnya one day kalian nggak mampu untuk menyelesaikan proyeknya ini, uangnya itu akan dibayarkan dari asuransi ke klien kalian. Jadi terserah deh kalian mau kabur kek, atau mungkin perusahaan kalian bangkrut, nggak kuat resources-nya, asuransi bakal ngejamin itu ke klien kalian, gitu. Ya uang kalian angus yang ditaruh di asuransinya itu. Cuma makanya di sini nih yang mau saya tekanin itu apa namanya fungsi laporan keuangan emang itu segitu pentingnya. Kenapa? In order for you guys to generate the revenue, ya itu aja kalian perlu laporan keuangan ini. Kenapa? Saat kalian mau taruh surety bond, saat kalian mau buka bank guarantee, itu yang pertama kali hal yang diminta tuh adalah ini laporan keuangannya. Nggak mungkin nggak. Dan itu pun belum tentu. Kalau biasanya kalau ini sedikit tips ya, kalau bank guarantee biasanya lebih sulit. Kalau ke bank, kalian bakal lebih sulit dapatnya. Tapi kalau misalnya ke asuransi itu relatif lebih mudah gitu kan. Tapi tetap itu akan dinilai dari laporan keuangannya ini gitu kan. Karena kan tentu kan pihak asuransi kan nggak mau dong dia mesti ngebayar ke klien kan. Makanya kan pasti kan dia bakal melihat nih, oh perusahaan kalian ini kuat nggak nih buat ngejalanin proyek senilai sekian M dari sisi keuangannya. Nah itu salah satu fungsi laporan keuangan gitu. Itulah kenapa laporan keuangan itu harus dibuat, harus seakurat mungkin gitu kan. Dan ya kalau bisa ya yang pastinya ya harus jujur-jujurnya ya, karena maksudnya kalau misalnya idealnya sih kalau dari gue nggak nyaranin ya kalian ngebikin ngedressing laporan keuangan kalian gitu kan, karena itu bakal ribet nantinya gitu. Tapi ya oke. Itu jadi yang gue sampaikan ya soal kepentingan kalian nih untuk bisa untuk memiliki laporan keuangan gitu. Gue sampai sini dulu. Kalau misalnya ada yang mau nanya soal ini, atau gue langsung masuk aja ke next-nya. Silakan loh kalau ada yang mau nanya langsung. Atau mungkin masih bingung. Kalau mau bertanya bisa melalui media chat-nya ya, teman-teman ya. Maksudnya Pak Ernest, nanya dong soal apa, ketik aja, nanti akan dibacakan ya. Oke, sambil nunggu mungkin lanjut lagi, Pak. Lanjut lagi tuh ya. Jadi pokoknya itu beberapa contoh fungsi laporan keuangan yang umum sama yang pernah gue pribadi alamin sendiri gitu ya. Oke, jadi laporan keuangan ini sebenarnya ada beberapa macam ya. Maksudnya kayak dari laporan laba rugi, neraca keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan modal. Nah, cuman yang mau gue bahas di kesempatan kali ini tuh hanya dua. Satu yang laporan laba rugi, satu ada neraca keuangan. Ini laporan laba rugi. Jadi sebenarnya secara singkat, secara simpel laporan laba rugi itu ada apa aja sih di sini? Ada satu, ada pendapatan, ada HPP, ada beban operasional. Cuman ini di bawahnya sebenarnya masih ada lagi nih kayak semacam others, kayak bank charge, terus ada kayak misalnya kalian jual aset, terus bawahnya lagi ada teks. Cuman gue nggak akan ngebahas itu semua di kesempatan kali ini. Maksudnya ini gue kasih gambaran yang umumnya aja gitu. Nah ini contoh dari laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Kenapa gue pilih contohnya perusahaan laporan laba rugi dari perusahaan manufaktur? Karena kalau misalnya perusahaan jasa itu nggak ada HPP-nya dan kompleksitasnya nggak akan terlalu tinggi ya. Karena kan kalau misalnya perusahaan jasa itu cuma as simple as pendapatan kalian, beban operasional kalian udah langsung masuk ke laba bersih. Oke, jadi di laporan laba, jadi ini sekarang gue bakal breakdown satu-satu buat give you guys more picture ya. Biasanya ini kalau di pendapatan itu adanya apa sih? Itu ada penjualan. Ini penjualan nih sebelum kita dapetin netnya pendapatan kalian, penjualan tuh kalian kurangi sama retur.
kalau misalnya kalian perusahaan dagang ya, maksudnya ada yang defect atau apa dibalikin sama customer kalian, atau mungkin ada salah pesanan gitu segala macam, atau misalnya kalian ngasih diskon untuk sales ini, itu akan mengurangi penjualan kalian, nanti baru kalian akan mendapatkan pendapatan bersih kalian. Atau mungkin kalau misalnya kita ngomong di suatu hal yang lebih gede lagi, misalnya kayak perusahaan kalian besar, nanti di sini ada lagi transportasi, misalnya kalian jual apa tapi transportasi kalian tanggung. Cuman itu jarang sih, maksudnya jarang dalam artian gini, kalau misalnya kayak contoh mungkin perusahaan energi itu banyak kali ya, kayak tambangan kayak gitu, terus kalian mau nanggung transportasinya segala macam, tergantung perjanjian kalian. Tapi kalau misalnya kita ngomong skala kecil, kayak contoh jual makanan kan udah pasti ongkos kirimnya dari yang beli kan nggak mungkin yang kalian pesan makanan di salah satu ojek online lah, mau yang warnanya apa, hijau, oranye atau apa itu, kalian kan bakal tetap bayar kan ongkos kirimnya itu kan, bukan dari pihak yang restoran yang ngebayarin ongkos kirim kalian. Nah, tapi ini di luar promo-promo ya, kalau misalnya kayak ya promo bebas ongkir segala macam, itu kita ngomong hal lain lagi. Tapi jarang terjadi lah kalau misalnya soal transport ini. Transport ini itu biasanya kalau kita ngomongnya di skala bisnis gede sih. Yang kirim barangnya itu, yang ongkos kirimnya aja tuh bisa mahal banget. Oke, ini gue next lagi. Berikutnya ini gue masuk ke harga pokok penjualan. Ya, jadi yang gue sebenarnya nih, kalau dari gue sendiri sebagai orang finance accounting, yang paling gue lihat pertama nih pas saat subordinates gue datang nih, Pak, laporan kita ini yang pasti yang gue cek itu cuma dua sih. Satu revenue, bukannya Pak yang gue cek cuma dua, maksudnya yang paling gue sorot itu dua. Satu dari revenue, satu lagi dari sini nih, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu apa sih? Nah, itu jadi itu di sini itu semua sumber daya perusahaan kalian yang kalian keluarkan buat kalian nge-generate revenue ini. Maksudnya dalam artian gini loh, ini mempengaruhi revenue secara langsung. Karena kalau misalnya beban-beban ini nggak terjadi, kalian nggak bisa dagang. Nah, ini simpelnya kalau misalnya gue contoh, kayak misalnya kalian dagang inilah, kayak semacam kopi, ya kan? Kopi atau enggak boba atau makanan apalah gitu kan. Jadi itu semuanya itu ada di sini. Dari biji kopi kalian, susu, apalagi creamer, cupnya, sedotannya, terus udah gitu depresiasi mesin kopinya, terus udah gitu mungkin kalian kayak semacam sewa tempat gitu kan, itu beban sewa tempatnya di sini, terus listrik, air, telepon, internet kalian, itu semuanya masuk di sini. Tapi dengan catatan, yang soal listrik, air, internet itu memang digunakan di tempat tersebut. Nah, supaya gue kasih gambaran lebih mudahnya itu, kalau misalnya contoh kalian punya kafe, ya kalian punya kafe, bilanglah kalian sewa tempat 2 lantai. Lantai pertama kalian bikin jadi kafe, lantai 2 office kalian. Nah, jadi itu semua beban air listriknya lantai 1 itu masuk kemari. Tempat di mana kafe kalian beroperasi. Internetnya juga masuk kemari. Nah, terus kalau misalnya let's say kalian sewa tempat, bilanglah setahun 120 juta deh, biar gampang, sebulan 10 juta buat 2 lantai. Berarti ya itu kalian bagi 2, lantai 1 5 juta, lantai 2 5 juta. Jadi itu semua masuk ke situ ya. Nah, bahan baku itu ya direct material kalian, itu yang kayak tadi gue bilang, biji kopi kalian tuh, terus cup, tempat kopinya itu, creamernya, susunya, atau kalian bobanya, itu semua masuk di situ. Di bahan baku kalian. Terus biaya tenaga kerja, yaitu barista kalian, terus kayak gitu, atau enggak mungkin yang ngelayanin, atau enggak yang bersihin kafe kalian, itu masuk ke situ. Ya, masuk itu. Pokoknya tenaga kerja kalian itu yang kalian bayarin langsung untuk ngebuat produk kalian. Contoh yang paling gampang, misalnya kayak ini deh, pabrikan deh, kayak rokok, atau enggak mie instan, ya kan? Ada buru-buru tuh yang kerja di pabriknya tuh dia bikin
kotak yang masukin misalnya ke dalam kotak, ke dalam kemasan segala macam. Nah itu semua masuknya tenaga kerjanya di sini. Overhead itu yang tadi kayak gue bilang, kayak listriknya, airnya segala macam kayak gitu masuk sini. Nah di situ juga ada, kalau misalnya kalian perhatiin, di situ ada juga informasi kayak persediaan awal produk dalam proses. Nah persediaan awal nih produk dalam proses itu maksudnya gimana? Kalau misalnya kalian bergeraknya di perusahaan manufaktur yang makanan, biasanya sih nggak ada ya persediaan awal produk dalam proses. Jadi kan nggak ada tuh biasanya kalau datang kalian pesan kopi langsung dibikin kan tak 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 tak. Nggak ada kan, maksudnya yang setengahnya nih, maksudnya udah kopinya udah jadi gitu kan, terus udah gitu kalian ditaruhin gitu aja gitu kan, atau enggak pokoknya itu makanan dibikin setengah proses lah. Biasanya sih itu nggak kejadian ya. Jarang ada kejadian kayak gitu kalau di perusahaan makanan. Tapi ini perusahaan awal produk dalam proses ini contohnya kayak apa? Misal kalian punya, let's say one day kalian punya perusahaan yang ngebikin mobil, ya kan? Kalian bikin mobil nih. Nah, persediaan awal produk dan proses itu apaan? Pintu mobilnya mungkin, ya kan? Atau enggak apa lagi sih? Kayak seat belt mungkin kan? Tapi ini persediaan awal produk dan prosesnya itu tuh bisa kalian jual gitu loh. Nggak harus sampai jadi produk jadi. Itu bisa kalian jual gitu kan? Nah, terus udah gitu, udah dapat semuanya, nah itu nanti jumlahin itu, terus dikurangi persediaan akhir produk dalam proses. Nah itu yang saya bilang tadi, mungkin kalian bikin kayak handphone kalian deh, kayak si iPhone, sorry nih ya, saya nyebut brand ini, kayak misalnya contoh iPhone tuh dulu saya pernah dengar katanya LCD itu dibikin sama si LG ya kalau nggak salah, atau perusahaan apalah gitu kan. Nah itu si LG kan jual tuh produk dalam prosesnya dia tuh, si LCD-nya ke si Apple buat dibikin jadi iPhone gitu kan. Nah, itu dikurangin tuh sama perusahaan akhir produk dan proses, nanti kita dapat tuh harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi itu ditambah sama persediaan awal produk jadi. Lalu kita kurangi ditambah sama harga sama persediaan awal produk jadi. Itu ditambah kita dapat harga pokok produk siap jual. Pas kita udah dapet ini pokok produk siap jual itu dikurangin sama persediaan akhir produk jadi. Jadi nanti pas akhir tahun nih sisa produk jadi tinggal berapa gitu kan. Nah, selisihnya itu jadilah itu harga pokok penjualan dari perusahaan kalian gitu. Ini ada yang mau tanya, mungkin ada yang bingung atau apa gitu. Maksudnya kan nggak familiar ya sama ini gitu. Kalau yang bingung langsung aja, mau via chat, mau langsung open mic, kita open kok. Belum ada sepertinya, Pak. Oke. Gini, jadi gue lanjut ya. Ini yang satu lagi nih, yang terakhir ini, yang tadi di slide awal soal laporan laba rugi, ini adalah beban operasional. Nah, beban operasional ini apa? Itu yang tadi kayak gue kasih contoh, ini adalah beban-beban untuk si tanda kutip si lantai 2 tadi. Ya, maksudnya kayak sewa gedungnya dia, terus listrik airnya, nah itu kalian mesti pisahin. Ya kan? Karena kalian kan nggak boleh, kenapa ini penting banget supaya nggak jadi satu, biar nggak semeraut gitu. Saat kalian mau nentuin nih, gue mau jual produk gue harganya berapa ya, gitu kan. Jadi tuh kalian tuh benar-benar tahu nih, beban kalian tuh untuk ngeciptain produk ini tuh berapa gitu. Nah, bebannya itu tuh semuanya ada di HPP tadi. Nah, kenapa tadi yang kayak gue bilang di awal, gue nggak ngambil contoh perusahaan jasa. Karena kalau perusahaan jasa itu nggak ada HPP-nya, dia langsung tuh dari revenue langsung kemari. Kayak gitu. Ya. Oke, gue lanjutin. Ini kita masuk ke neraca keuangan. Neraca keuangan itu sesimpel kayak sebelah kiri itu isinya cuma aset, sebelah kanan isinya adalah kewajiban sama modal. Ya. Jadi itu selalu diklasifikasiin ya, dari paling atas itu dari yang paling lancar ke yang paling nggak lancar. Maksudnya dari paling lancar ke paling nggak lancar itu apa? Kayak misalnya paling atas itu udah pasti kas atau bank. Kenapa? Karena itu paling gampang tuh kalian mau pakai. Nggak usah susah-susah. Dia turun ke bawah, situ biasanya ada piutang. Kenapa piutang itu udah masuk sedikit nggak lancar daripada kas atau bank? Karena piutang itu kan kalian mesti duitin dulu tuh.
Bisa juga piutang nggak tertagih, bisa juga kalau misalnya kalian punya piutang gitu kan, kalian jual piutangnya karena kalian perlu uang gitu kan. Misalnya kayak contoh, misalnya perusahaan saya punya piutang ke perusahaan A gitu kan. Tapi perusahaan A nih piutangnya belum jatuh tempo, jadi belum bisa saya tagih. Tapi sedangkan saya perlu uang, saya jual nih piutang perusahaan A saya ke perusahaan B. Misalnya piutang saya itu 1M, ya kan? Saya bilang ke perusahaan B, gue mau jual nih, gue perlu dana cepat. Gue jual rugi dah 800 juta misalnya, rugi 200 juta, ya kan? Ya udah, kalau misalnya B-nya nilai, oh perusahaan A nih kayaknya bisa nih ngelunasin, lu punya segala macam kayak gitu. Gue ya ibarat kata gue spekulatif deh, gue beli itu, lu punya piutang dari perusahaan A, gitu kan? Jadi dibeli, ya udah perusahaan gue dapat duitnya 800 juta, nah si B itu dia udah dia dapat piutangnya itu 1M, nah tapi dia tungguin tuh si perusahaan bayar ke dia, ya, paling nggak kan gue dipegang duitnya 800 juta, mungkin gue emang perlu, perusahaan gue emang perlu untuk muter duit atau apalah, untuk mungkin untuk pendanaan yang sifatnya benar-benar urgent atau cepat gitu kan. Turun lagi ke bawah ke kategori, pokoknya makin ke bawah makin nggak lancar. Nah biasanya yang nggak lancar nih itu apa sih? Biasanya nggak lancar tuh aset-aset kalian. Contoh kayak misalnya bukan sewa gedung ya. Kalau sewa gedung itu masih masuk ke kategori lancar. Misalnya gedungnya itu kalian yang punya sendiri, ya kan? Terus kalian tadi kalau kalian jualan kopi, mesin kopi kalian segala macam itu di aset nggak lancar. Kenapa? Karena in order for you guys to get cash itu kalian harus jual dulu tuh benda-benda itu, ya. Nah kalau misalnya kita pindah ke kanan, kewajiban lancar itu apa sih? Biasanya kalau definisi gampangnya itu adalah hutang-hutang kalian yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Biasanya di bawah 1 tahun tuh kalian udah masuk itu. Di bawah 1 tahun ini maksudnya gue gini. Biasanya sih ada juga yang klasifikasinya gini, karena dia ini nih karena dia itu bakal lewat on buku gitu. Misalnya kalian minjem di bulan Februari gitu kan. Nah, terus dari gitu kalian 11 bulan, pasti kalian bakal nyebrang ke tahun berikutnya kan. Nah, itu biasanya dia dimasukin ke kategori kewajiban tidak lancar. Nanti di tahun depannya dia tinggal dirubah jadi kewajiban lancar. Pokoknya dalam jangka waktu 1 tahun buku, kalau dia nggak nyebrang tahun, itu biasanya dia masih masuk kewajiban lancar. Tapi kalau dia nyebrang tahun, itu diklasifikasikan sebagai kewajiban yang tidak lancar. Bagian itu sudah gitu sisanya modal. Ya, modal ini ya yaitu gambaran nilainya udah berapa besar sih yang ditanamin sama si pemilik modal. Oke, ini contoh nih yang tadi kayak gue bilang ini, cash, piutang usaha, persediaan tuh tadi yang kayak contohnya kayak biji kopinya segala macam kayak gitu. Terus sewa dibayar di muka. Misalnya kalian mau buka usaha, terus kalian perlu ruko atau apa, ya otomatis kan pasti kalian bakal ngeluarin uang untuk ngebayar sewanya itu di muka gitu loh kan. Kan nggak ada kan, jarang sih ya gue nemu kalau misalnya kalian tuh bisa nyewa ruko, tapi duitnya itu tuh kalian bayarnya nanti ya setelah gue sewa. Yang ada setelah gue sewa ada gue kabur, nggak gue bayar gitu kan, yang ada di muka biasanya sih kayak gitu. Oke, jadi sampai sini ada mau nanya apa nggak mengenai ini? Sebelum mungkin habis ini gue masuk ke sedikit contoh sih dalam hal ini gitu. Pak Ernest, sudah banyak pertanyaan Pak di chat Pak. Oke. Sekali ini, luar biasa. Ada perhitungan langsung. Perhitungan langsung apa ini yang maksudnya? Perhitungan langsung, sorry, yang mana tuh ya? Mbak Ceris. Iya, maksudnya yang pakai angka, Coach. Oh ya, boleh. Habis ini ya. Kita bikin aja bareng-bareng nih habis ini, satu. Oke, Mbak Ceris mohon menunggu untuk dari Kevin. Bagaimana kita bisa memastikan pencatatan laporan kita sudah benar? Gimana caranya? Jadi sebenarnya gini, pencatatan ini kan sebenarnya benarnya dalam artian apa nih? Kalau di finance accounting, kalau kata benar ini itu berarti adalah akun-akun ini itu sudah tercatat di posisinya dengan benar. Dengan benar dalam artian, misal kayak ini contoh dari pengalaman pribadi saya. Saya kalau saya interview calon kandidat buat isi
jabatan staf atau kayak gitu. Pertanyaan saya nomor satu itu cuma ini. Kamu tahu nggak saldo normal? Kenapa kayak gitu? Kenapa? Karena saldo normal ini untuk jurusan S1 ekonomi akuntansi, kalau dia nggak tahu nih definisi saldo normal itu sama dengan kayak misalnya kayak gue nanya ke orang, 1+1 berapa? Dia jawabnya 3. Nah, jadi supaya lu tahu ini catatan ini benar atau enggak, satu, yaitu yang nyatat ini mesti ngerti nih saldo normal itu apa. Saldo normal itu adalah posisi di mana akun ini bertambah. Contoh kayak kas itu bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Nah terus tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah gimana gue bisa tahu pencatatan ini tuh udah akurat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan gue, ya kan? Pada setiap perusahaan nih, ya, umumnya setiap divisi itu akan membuat laporan. Contoh kayak sales, ya kan? Orang sales bakal bilang, oh, gue punya sales segini nih, sekian M gitu misalnya kan. Nah, nanti tinggal kalian lihat refleks nggak di revenue kalian nih, sekian M-nya itu. Nah, cuman biasanya nih kasus yang sering kejadian nih antara orang sales sama orang pencatatan sama orang accounting itu biasanya selisihnya itu di pajak. Kadang karena apa? Karena mereka saya nggak bermaksud mendiskreditkan orang ya, maksudnya nggak masuk ngecilin orang, tapi biasanya nih mereka tuh kadang suka agak ribet di bagian apa? Di bagian pajaknya gitu loh. Mungkin mereka nge-sales, mereka ngejual sesuatu belum dipotong apa, mereka lihatnya oh gue terima bersih duitnya sekian ya kan, padahal salesnya misal contoh salesnya 1 juta ya kan, jual jasa nih salesnya 1 juta, WHT-nya 23 kena potong 2%, tapi waktu si orang itu salesnya nagih kan dia dari 2% itu kan dari 1 juta kan dia pasti kan kena potong kan. Jadi 980.000 tuh saat dia nagih. Terus tuh orang sales nyatet aja, oke, gue punya sales 980.000. Kenapa? Karena dia dapat duitnya 980.000. Tapi kan salesnya mereka tuh 1 juta. Nah, kalau misalnya pertanyaannya tadi itu adalah akurasi dari pencatatan ini sudah menggambarkan kegiatan operasional kalian, perusahaan kalian ini secara akurat gitu ya. Tapi ini bukannya secara tepat ya, maksudnya akurat tuh dalam artian mungkin masih ada variasi lah, penyimpangan beberapa persen gitu. Tapi maksudnya akurasi udah tinggi, itu di situ tugas sebagai business owner untuk nge-review ini gitu kan. Jadi saat datang nih report dari accounting gitu, kalian samain nih sama orang sales. Ya kan? Nanti variannya baru dicari gitu kan. Kalau memang ada varian kayak gitu. Tapi biasanya varian yang terjadi itu ya sorry to say antara dia nilep duit ya itu kalau misalnya udah parah banget dia nilep duit atau enggak pasti yang beda-beda minor kalau misalnya emang dia orang yang jujur ya biasanya sih beda di situ sih di perhitungan pajak lah atau apa atau mungkin dia-nya mungkin itu invoice-nya itu sebenarnya invoice-nya ini 2 kali tagih terus orang salesnya pikir oh ya udahlah itu invoice-nya 2 kali tagih dia lupa nagih yang tagihan kedua atau apa biasanya itu bedanya di situ sih. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu, kalau misalnya mau tahu ini udah benar atau belum, itu kalian mesti ngerti CGL-nya. Tapi kalau kalian sebagai business owner nih, dan kalian nggak ada background finance accounting, yang kalian cari dari laporan keuangan ini itu adalah akurasi. Jadi nanti kalian pasti akan minta nih, gue minta dong laporan penjualan, gue minta dong laporan produksi. Nah, laporan produksi itu maksudnya apa? Itu saat dimana kalian ngelihat nih dari laporan produksi ini kalian cocokin ke HPP kalian tadi, gitu kan? Itu kalian bisa tahu tuh. Nah, kalau yang untuk yang biaya operasional yang tadi terakhir gue bilang soal laporan laba rugi itu relatif lebih gampang diceknya. Kan kalian tinggal lihat aja tuh billing topon kantor, billing tagihan listrik kantor kayak gitu atau enggak gaji-gaji pegawai kantor segala macam itu bisa kelihatan dari situ. Ya, semoga itu cukup menjawab. Baik, terima kasih. Kevin, gimana? Aman? Aman, Pak. Terima kasih. Aman. Oke, very good. Nih, ada lagi nih, Pak, dari Hansen. Bagaimana nih? Pak Ernest, saya mau tanya untuk overhead kan biasanya hitungan untuk menutupi biaya, kira-kira kita akan loss. Hansen nih, bagaimana maksudnya Hansen? Hansen. Halo Pak, siang. Halo, ya, silakan. Silakan. Ini ada contohnya Pak, maksudnya kalau misalnya di kafe nih, untuk makanan yang nggak kejual, kita kan ada bahan mentahnya ya pasti. Ya.
Dan itu kalau misalnya nggak kejual kan bakal istilahnya bisa busuk dan jadi waste. Ya. Nah, biaya overhead itu kan biasa kita hitung untuk nge-cover hal-hal seperti itu ya, Pak? Ya. Nah, saya mau tanya nih, apakah untuk hitungan itu biasanya itu pakai asumsi atau ada rumus pastinya, Pak? Thank you. Oh, oke. Kalau ya sebenarnya gini sih, kalau di kita nih, kalau di financial accounting, kalau misalnya kita udah ngomongin asumsi ini pasti kan projection ya, istilahnya ya. Kalau misalnya untuk recording monthly-nya, maksudnya atau hariannya, ya udah kita akan langsung bebanin begitu aja. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kita ngomong pakai asumsi, itu pasti untuk projection dalam artian gini, mungkin kita bisa dengan tarikan dalam waktu 1 tahun, kita bagi aja tuh, mungkin dibagi 12 gitu kan, atau enggak kalau misalnya karena kan kalau misalnya kita bilang tadi yang soal waste itu kan tanda kutip itu ada faktor mungkin keteledoran dari yang kerja ya, mungkin waktu saat dia bikin kopinya itu jatuh, itu dia punya biji kopi, atau enggak mungkin kalian saat pesen cup buat kopi kalian ternyata dari sananya udah penyok-penyok atau apa gitu kan, ya itu kan bisa terjadi gitu kan saat kayak gitu. Nah itu kalau misalnya bisa ditanya untuk pencatatan kita dari daily-nya gimana, ya itu akan kita langsung bebanin aja di overhead itu. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaannya, kalau menurut saya ya, soalnya sorry nih kalau saya yang salah ngertiin, kalau dari pertanyaan saya sih lebih ngelihatnya kamu nanya soal proyeksinya gitu kan. Kalau untuk proyeksinya nih, kita ngecatat si overhead ini, ya tentu itu baiknya sih dari kejadian dulu, dari story dulu, dari kita udah pernah ngejalanin ini 1 tahun, lalu kita ituin. Atau enggak, kalau misalnya kalian belum mulai, maksudnya baru mau mulai nih ngebikin usaha ini, mungkin gue saranin ya kalian ngobrol-ngobrol lah sama yang punya usaha serupa, ya iseng-iseng aja nanya, lu biasanya overhead berapa sih setahun gitu. Dan kalau menurut gue sih, gue rasa di lu googling aja pasti dapat sih, maksudnya kira-kira overhead ini berapa sih setahun gitu. Gue rasa sih ada sih kayak gitu. Ini in term of budgeting ya, sama itu forecasting. Kalau misalnya soalnya bahasa kita kalau di financial accounting, kalau misalnya kita based on assumption, itu udah pasti kita berangkatnya ke proyeksi atau enggak budgeting untuk ya untuk kedepannya gimana gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang day to day-nya, ya udah recorded as it is saja. Kayak gitu. Gimana Hansen? Aman? Yap, aman Pak, ngerti. Thank you. Oke, very good. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut lagi dari Hengki Gunawan. Nah, Pak Hengki ini sepertinya dia dagang di e-commerce, Pak Ernest. Lalu, apa ini? Pak Hengki mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak. Mana dia? Jadi saya bacain aja, saya dagang online di e-commerce, lalu narik laporan penjualan dari masing-masing e-commerce. Ya. Pertanyaannya, masih ada selisih di penjualan dengan laporan saya yang real. Apakah selisihnya itu masuk biaya lain-lain? Oh, oke. Kalau di kita ya, dari finance accounting, itu spiritnya justru nyari selisih. Itu nggak mungkin langsung kita buang ke biaya lain-lain tanpa apa ya istilahnya ya, tanpa alasan yang tepat gitu maksudnya. Ibarat kata kalau misalnya, wah gila nih udah mau tutup buku nih, gue masih belum tahu ini apa, ya udahlah gue buang ke biaya lain-lain kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya gue advice ya, kalau misalnya dalam hal ini, kalau misalnya nanti kalian ini udah besar ya, udah tumbuh, itu hati-hati ya kalau menaruh sesuatu di beban lain-lain ini. Kenapa? Karena beban lain ini, dan kalau misalnya dia itu bengkak, wah ini itu pasti yang paling pertama kali ditanya sama orang pajak, gitu kan. Ada apa nih, lu sembunyiin apa nih di sini kayak gitu. Jadi ya kalau advice gua, kalau misalnya bebannya nggak material, lu mau taruh di beban lain-lain, silakan. Tapi kalau misalnya bebannya material nih, selisihnya ini, itu lebih baik lu cari. Tapi kalau dari gua spiritnya, itu gua cari selisihnya itu di mana. Karena mungkin dari pencatatan, kalau misalnya ini kasusnya dari si Pak Hengki ini, mungkin karena Pak Hengki ini dia jualan di e-commerce, mungkin ya tarikan selisihnya itu bisa apa? Bisa beda waktu dalam artian gimana? Mungkin di catatan Pak Hengki pas misalnya contoh lah platform e-commerce apa lah yang dipakai lah, mungkin platform A lah, di platform A Pak Hengki jualan. Pas masuk pesanan nih di buku Pak Hengki udah nyatet nih. Oke,
nih hari gue jual 10 gitu kan. Tapi waktu pas tarikan data dari e-commerce yang dipakai, mungkin selisih waktu. Mungkin ada yang mesen barangnya setelah jam 12 malam. Gue nggak tahu. Ya kan, beda waktu cut off. Contoh kayak gitu. Ya kan. Atau mungkin si e-commerce-nya itu saat itu, mungkin juga si Pak Hengki ini bisa juga kelupaan. Kelupaan dalam artian apa nih? Mungkin si e-commerce ini lagi ngajak sellernya, bikin ini dong, promo, cashback 5%. Mungkin contoh kan. Jadi di situ jadi kayak ada selisih angkanya gitu kan. Tapi sedangkan di bukunya Pak Hengki dia tetap nyatet harga penjualan sesuai harga yang dia tahu gitu kan, maksudnya ya mungkin dia kelupaan atau enggak mungkin ada karyawannya nggak menginformasikan ke dia, Pak Hengki ini dari platform e-commerce ini nih ada disuruh mesti ikutin promo cashback atau enggak promo diskon gitu kan, cuman mungkin dia kelupaan ngasih tahu, jadi waktu dia narik data jadi ada selisih di situ. Kalau biasanya sih kalau misalnya kasusnya e-commerce larinya nggak akan jauh dari situ sih biasanya gitu. Baik, terima kasih. Sementara Q&A session-nya saya tutup dulu. Takutnya nggak cukup waktunya, Pak. Please continue, Pak. Oke. Ini bentar ya, gue stop share dulu. Sekalian ngejawab pertanyaan yang tadi ya, mungkin ya. Oh, Ibu Ceris tadi ya. Nah, ini gue stop share dulu ya, sorry. Baik. Oke, udah nongol belum? Aman, Pak? Udah nongol? Ada. Oke, ini tadi yang contoh si Ceris minta ya. Ini gue bikin sendiri sih. Maksudnya gini, saya kalau gue cari-cari kemarin gue cari-cari di Google gitu, gila angkanya kompleks-kompleks banget gitu kan. Nanti jadi urusannya bukan 2 jam nih urusannya. Bisa 1 semester gue ngomong. Jadi gue kasih gambaran paling normalnya aja deh. Misalnya bilang ya, siapalah si A nih, atau enggak si X nih, si X mau buka usaha gitu kan. Dia mau buka usaha gimana? Bilanglah usaha yang paling gampang itu bisnis kopi itu tadi. Dia punya modal nih 450 juta, ya kan? 450 juta, dia udah beliin nih persediaan nih, biji kopi, cupnya, sedotannya, segala macam dia udah beliin tuh persediaan-persediaannya. Bilanglah itu nilai totalnya 100 juta, gitu kan? 100 juta. Terus udah gitu, dia nyewa, dia bayar sewa dibayar di muka 2 tahun. Jadi setahunnya 120 juta buat tempat dia bakal beroperasi nantinya, gitu kan. Dan terus udah gitu dia beli juga mesin kopi. Ya, let's say lah mesin kopi, udah gitu apalah laptop lah, internet segala macam. Bukan internet. Maksudnya laptop buat kasirnya atau apa dia berinvestasi segala macam itu, bilanglah aset tetapnya nilainya semua 40 juta. Nah, ini gambaran dari balance sheet awal kalian nih. Kalau misalnya kalian bikin, maksudnya ini gue bikin sederhana aja ya, gue nggak bikin yang kompleks yang sampai ada breakdown-nya. Sebenarnya kalau misalnya mau lebih kompleks lagi tuh, kalau misalnya kalian nantinya kalian beroperasi dan kalian punya sistem informasi akuntansi, nanti di persediaan ini di bawahnya ini bakal ada macam-macam nih. Persediaan biji kopi, persediaan gini deh, sorry, biar lebih gampang nih. Misalnya ini kalian kasih cowok nih, cowok 100, ini 200, ini 300. Nah, nanti itu kan 300 persediaan, nanti di 301 biji kopi misalnya. 302 cupnya misalnya kan. 303 sedotan. Gitu kan. Dan seterusnya. Tapi ini kalau misalnya di laporan kalian ini nggak akan nongol. Yang nongol cuma ini doang nih. Di persediaan 100 juta. Nah, 100 juta ini tuh adalah jumlah dari ini 3 nih. 1, 2, 3 ini. Ya. Terus udah gitu, ada lagi sewa dibayar di muka, atau mungkin kalau misalnya kalian mengasuransikan sesuatu lah, mungkin kalian asuransiin pegawai kalian segala macam, ya tetap ini asuransi dibayar di muka, nanti dia akan ada nongol di sini. Tapi ini sih jarang ya kalian langsung asuransiin pas tahap gini kan, karena kan kalian pasti ini posisinya belum beroperasi nih, belum dapat karyawan segala macam kayak gitu.
Nah, terus ini. Kalau dari gue sih, gue selalu bilang, kalau ini, jadi ini sorry nih ya, ini kalau misalnya kalian ngerasa agak ngelebar sedikit dari topiknya, sorry nih, ini agak sedikit masuk ke budgeting ya. Jadi ini kalau, maksudnya sekalian gue ngasih contoh, dalamnya tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu kan. Biasanya sih kalau biasanya, dari praktek biasanya, kalau misalnya dari perusahaan gue, kita bikin budgeting ya buat tahun ke depan. Kita selalu bilang nih, pendapatan itu Ernest? Ya, sorry. Ya, tadi tadi bilang dikit. Sorry. Di net income ini margin nih. Jadi pertama nih, kalau misalnya menurut gue nih, kalian tentuin bottom-nya dulu nih, kalian mau punya profit berapa persen gitu kan. Let's say 20% lah ya. Tapi nanti nih di profit kalian nih di 20% ini masih kena pajak ya, sekitar 20-25%, gue lupa tarifnya sekarang berapa. Oke, jadi pendapatan ini dia tuh selalu 100%. Nah, di sini, nah kalau misalnya nih, ya biasanya nih di sini HPP ini tuh jadi kalian ke bawahnya. Kenapa? Karena kan kalian ini harus masih ngehidupin si. Waduh, Bapak Ernestnya hilang. Baik, kita tunggu dulu sebentar untuk beliau reconnect. Gimana guys? Sudah terasa kompleksitasnya di bagian keuangan ini mungkin? Sorry. Disconnect ya tadi. Iya, selamat datang kembali Pak. Silakan dilanjut Pak. Oke, tadi kepotong ya. Potong saya mana sih? Pendapatan 100% Pak yang saya ingin. Oke. Jadi kalau gua kasih gambaran gampangnya ya, biasanya sih pendapatan ini kan 100% kan. Nah, dari 100% ini tuh harus kalian distribusi nih. Nah, biar mudahnya nih, kalian mau dapat untung berapa sih di bawah ini gitu kan. Ya, ini gue sebagai contoh, gue ambil lah 20%. Terus kalian bakal ngebikin produk kalian yang akan nantinya nge-generate pendapatan, yang generate revenue kalian itu 45% dari total pendapatan kalian. Jadi let's say ya, kalau misalnya nih di sini nih harga satu ini kalian jual 20.000, ya kan? Tentu pasti yang di sininya kan nggak 20.000 nih. Di HPP kalian tuh mesti 9.000 perak. Ya dong? Dan di sini tuh mesti 7.000 perak. Nanti revenue-nya jadi 4.000. Nah, jadi kalian sebagai pebisnis ini, nah kalian tuh tentu harus nentuin nih si harga pokok penjualan ini gimana caranya nih. Gue bisa ngebikin satu gelas kopi itu harganya 9.000, dari biji kopinya, dari cupnya, terus dari sedotannya segala macam kayak gitu, sampai dia jadi satu kopi yang bisa kalian jual itu, gue nggak mau tahu kue 9.000 gitu kan. Nah itu ya kalian carilah itu suppliernya atau enggak segala macamnya, itu kalian cari di sini gitu kan. Supaya dia punya harga kalian buat satu kopi itu jadi 9.000 perak untuk kalian jual sebesar 2.000. Nah, jadi yang 9.000 ini nanti, nah ini semua isiannya ada di sini. Tapi karena ini kopi ya, gue nggak tahu sih nih kopi itu berapaan ya. Mungkin bilanglah bahan bakunya berapa. Mungkin kalau misalnya biasanya kalau ini yang biasanya sih paling murah tuh si overhead-nya ya biasanya ya. Ya mungkin ini gue taruh 2.000 lah. Terus di sini atau enggak jangan kemahalan. 1.500 lah di sini. Terus gue taruh ini 2.500. Kan yang 4.000 lah, gue bilang ini bahan bakunya 5.000. Tuh. Jadi HPP kalian ini untuk bikin kopi ini adalah 9.000 ya. Di pendapatan ini tadi kan langsung aja lah ya. Pendapatannya ini gue bilang gue jualan ini sebesar 20.000. Ya. Jadi ingat nih, ini kalian nih punya 11.000 tanda kutip
untuk dibuang-buang di beban operasional ini, yang mana terdiri dari depresiasi, ya yang ini, yang gue kuningin ini beban operasional kalian nantinya. Nah, ini tadi yang kayak tadi gue sampaikan di depan, kenapa biasanya kalau perusahaan makanan itu nggak ada di persediaan awal produk dalam proses tuh biasanya nggak ada, ya. Maksudnya kan karena kan biasanya kalau kalian datang ke tukang makanan itu kan pasti dia langsung bikin tuh saat itu juga tuh, baku, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, gitu kan. Nah, nanti dari sini nih, itu pasti kalian bakal bikin comparison kan nanti kan. Yang tadi kayak gua sampaikan di awal. Salah satu fungsi laporan keuangan ini itu adalah apa? Evaluasi. Mungkin kenapa bulan ini sama bulan kemarin biayanya lebih gede. Nah, itu nanti kalian tinggal korek-korek aja nih di sini nih, di HPP nih. Kenapa bulan ini kok gue bikin kopi, misal kata bulan Maret gue jualan 25, bulan Februari gue jualan juga 25 gitu kan. Tapi kenapa biayanya di Maret jadi lebih gede? Nah, itu kalian carinya di mana? Cari di sini. Mungkin bahan bakunya, mungkin tenaga kerja, mungkin overhead-nya. Mungkin overhead-nya sama yang tadi ditanya sama siapa tuh namanya. Mungkin dia ada biji kopinya yang jatuh, atau nggak ada kegagalan dalam bikin kopinya, dia tumpah atau apa. Nah, itu mungkin di bulan Februari kalian overhead-nya cuma 1.500, atau di bulan Maret overhead kalian 2.000 gitu kan. Nah, di sini juga kalian bisa jadiin ini sebagai ukuran dan apa nih? Misalnya kata gue ngomong contoh gini, mungkin kalian bingung nih, gue lebih baik ngebayar karyawan gue gaji bulanan atau hitungannya harian gitu kan. Kalau misalnya kalian ngeproduksi ini seasonnya lagi low segala macam kayak gitu, ya itu dianjurin mendingan harian. Jadi itu kalian kayak bukan harian ya, maksudnya dia bisa ngebikin berapa, itu yang kalian bayarkan ke dia gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian ngeluarin gaji, terus udah gitu penjualan kalian rendah, otomatis tuh bakal gede nanti nih di biaya tenaga kerjanya ini. Iyalah, orang dia bikin 10 kopi, dia digaji 2 juta, dia bikin 20 kopi, digaji juga 2 juta. Ya kan? Jadi nanti tuh harga 11 kopi kalian tuh bakal lebih mahal kalau misalnya kalian jualannya kuantitasnya lagi rendah, tapi kalian ngegaji karyawan nih. Bedain ya karyawan yang di operasional sama karyawan di sini. Karyawan di operasional ini beban nanti, ini ada beban gaji juga nih, cuman gue lupa nambahin kayaknya. Ini beban gaji di sini itu yang buat orang-orang back office kalian ya, kayak di accountant kalian, ini semua masuk kemarin. Nah, tapi di biaya tenaga kerja di sini itu adalah orang-orang yang misalnya nyiapin kopi kalian gitu kan. Nah, jadi itu bisa juga sebagai perencanaan kalian tuh, laporan keuangan ini. Kalian bisa lihat kan efektivitasnya gimana. Gitu. Nah, jadi kalau jadi ya itu yang kayak tadi gue bilang. Kalau terus udah gitu kalian juga bisa ngukur dari apalagi nih. Mungkin bilanglah sebenarnya ini kok di luar nih sebenarnya jualan produk tertentu nih lagi antusiasnya lagi tinggi nih, orang lagi nyari-nyari. Tapi kenapa gue punya HPP jadi gede gitu kan? Ya mungkin ya itu salah satu caranya. Kalian lihat, oh orang gue males nih, jadi nggak cocok nih kalau di biaya tenaga kerjanya gue bikin jadi dia dapat gaji bulanan. Karena yang balik lagi ke tadi, dia bikin sekian, jumlahnya sekian, dia dapat tetap sama, dia bikin lebih sedikit, dapatnya lebih sama. Ya udah, gue malas-malasan aja, gue tinggal bilang lagi sepi nih toko, gitu kan? Nah itu salah satu yang kayak tadi gue bilang nih, fungsi dari laporan keuangan itu tuh adalah ini. Nah ini kalian tuh tinggal punya 11.000. Nah target kalian ini akan adalah 4.000. Jadi ini 5.000 ini nih harus didistribusikan di beban operasional kalian ini, gitu. Ini contoh simulasi sederhana sih dari laporan keuangan. Soalnya gue kalau misalnya gue ambil dari contoh yang dari itu nggak ada yang santai gitu. Contohnya gue lihat kemarin kayak gitu. Sampai sini ada yang mau nanya? Baik, terima kasih. Charis, bagaimana? Aman? Aman, Pak. Lebih gampang dimengerti kalau pakai angka gini. Oke, very good. Oke, silakan Pak Ernest, dilanjut lagi, Pak. Oke. Kalau misalnya soal ada pertanyaan, nah
balik ke balance sheet ini ya. Balance sheet ini, sorry. Nih, nantinya saat kita udah beroperasi, tentu ini bakal jalan nih, ya. Nah, kalian tuh apa sih nih yang mesti kalian lihat di sini nih? Salah satu yang pasti gue lihat di sini tuh nomor satu tuh adalah hal-hal yang dibayar di muka, gitu. Kenapa gue bilang kalian mesti nge-highlight ini nih, hal-hal dibayar di muka ini, ya. Ini ibarat kata nih, ini tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu apa? Tinggal tunggu waktu dia jadi beban, ya kan? Karena kenapa? Karena kalian ini dibayar uangnya, gitu kan. Contoh sewa dibayar di muka. Sewa ruangan 120 juta. Setelah bulan pertama kalian sewa ruangan nih, ya kan? Pasti itu sewa ruangan 10 juta yang kayak tadi gue bilang, mungkin 5 jutanya masuk kemari, 5 jutanya lagi masuk kemari nih, ya. Di overhead. Tentu nanti di balance sheet bulan berikutnya, ini jumlahnya udah nggak 240 juta, ya, karena dia udah berkurang berapa? Udah berkurang 10 juta. Jadi nanti dia ini tinggal 230 juta posisinya. Nah, jadi kalau misalnya nanti one day nih, karyawan kalian datang ke kalian, nih Pak, Bu, laporan keuangannya, terus kalian lihat nih, ada ini dibayar di muka nih salah satu contoh doang ya, sewa, asuransi, ada lagi bermacam-macam hal yang dibayar di muka. Ini kenapa tapi ini biasanya nanti kategori cuma satu sih, prepaid. Nah, nanti kalian nanya nih, kenapa prepaidnya tuh gede banget? Kalian tuh mau ngapain? Apa kalian ada mau ekspansi, kalian mau ngelakuin sesuatu, kalian mau nyuruh orang bikin sesuatu, jadi kalian bayar itu segala sesuatu di muka gitu kan? Atau nggak itu atas perintah siapa segala macam? Kenapa? Karena semua yang prepaid ini nanti itu larinya itu ke beban kalian, ya. Itu lari kemari nih, ke beban ini nih. Makin gede bebannya, dia udah pasti bakal ngurangin net income kalian nanti di bawah ini. Itu ya, ini maksudnya salah satu tips aja lah, kalau misalnya kalau saat kalian ngebaca balance ini itu ada apaan aja sih ini di sini gitu kan. Nah, terus udah gitu persediaan, ya. Persediaan di persediaan ini biasanya kalau di accounting kita tuh kita ada 3 cara macam pencatatan persediaan. Itu ada FIFO, LIFO, sama average. Nah, cuman itu yang 2 terakhir udah nggak lazim digunakan sih. Biasanya kita tuh pakai first in first out. Terutama apa? Terutama kalau kalian itu adalah perusahaan yang buat makanan. Kan nggak mungkin last in first out kan. Terus yang bahan-bahan basi mau dikemanain gitu kan. Nanti overhead-nya jadi gede tuh urusannya kalau kayak gitu. Ya. Nah, terus udah gitu, tapi kadang kalau misalnya apa namanya kayak LIFO tuh kapan sih digunainnya last in first out? Sebagai contoh, kalau misalnya kalian tuh bergerak di industri fashion, ya kan? Yang lagi ini kalian keluarin dulu, ya kan? Yang terakhir masuk, yang awal-awal nih, wah ini udah misalnya udah ketinggalan zaman nih, gue nggak keluarin dulu deh, gue simpen dulu nih buat ntar. Kenapa? Karena buat ntar tuh dalam artian apa? Ya siapa tahu kan nanti dia trennya berubah, jadi tren balik ke tahun berapa gitu kan? Itu bisa kayak gitu. Tapi yang 2 ini udah nggak dipakai lagi sih. Kenapa? Karena itu ada kayak semacam ya fraud lah. Contoh kayak LIFO. Kalau misalnya lagi keadaannya inflasi, ya kan, kalian pakai LIFO last in first out, berarti ini harga persediaan kalian ini akan gede gitu kan. Nanti harga persediaan kalian gede saat kalian pakai di sini, nih biaya produksi bahan baku kalian pasti bakal bengkak, ya kan. Nah, orang pajak tuh nggak mau bahan baku kalian bengkak. Kenapa kalian bahan baku bengkak nih? Kalian untungnya sedikit, apalagi sampai rugi. Mereka nggak dapat pemasukan pajak gitu kan. Emang so far sih yang paling fair itu adalah first in first out. Ya karena ya itu kalian nggak ngelakuin kayak gitu, maksudnya nggak tanda kutip ya, maksudnya kondisinya as it is lah gitu loh. Maksudnya emang yang kalian beli pertama itu pasti kalian keluarin duluan, terus udah gitu kalian juga nggak bikin nyimpan bahan terus jadi basi, terus udah gitu ngebekakin overhead kalian sendiri segala macam. Dan itu juga lebih ini sih, maksudnya lebih fair lah bisa dibilang kayak gitu. Nah, oke, jadi sama ya kalau misalnya modal nah ini terus ada pertanyaan nih, laba ditahan tuh apa sih, ya kan? Laba ditahan itu jadi biasanya nih kalau misalnya kita udah tutup nih sampai akhir tahun kita tutup nih, pas kalian buka nih, misalnya kita ngomong nih 31 Desember 2020 ya,
31 Desember 2020. Jadi ini kalian baru buka di 31 Desember 2020 nih, baru beroperasi nih. Ini bilanglah ini kondisinya 1 Januari 2020. Pas 31 Desember 2020, pasti ini posisinya masih kosong. Pas saat kalian closing, kalian melakukan closing akhir tahun, nanti di 1 Januari 2021 ya, P&L ini nih, yang ini semua jadi 0. Nggak ada angkanya sama sekali. Ya. Ini semua nggak ada angkanya sama sekali. Nah, jadi kalau misalnya sampai nanti kalian punya konten, terus konten kalian 1 Januari 2021 dia bisa kasih kalian angka di P&L ini, nah itu berarti mesti kalian pertanyakan situ orangnya. Kenapa? Karena semua di sini nih, nanti yang di dalam ini, net income ini bakal masuk ke balance sheet ini sebagai return earning gitu loh. Jadi nanti pas 1 Januari 2021 ya, angka ini tetap bakal ada ditambah laba ditahan ini gitu kan. Nah, makanya itu saya juga pernah jadi gini. Kalau misalnya nih ini cuman semacam kayak tips aja ya. Misal contoh kalian misalnya one day nih ada teman kalian datang gue mau nawarin bisnis nih gitu kan. Oh ya, coba sini gue lihat laporan keuangannya. Dikasih lihat nih misalnya tahun current year ya. Maksudnya tahun berjalan nih. Wah, gila. Lu profit gede banget misalnya 10M, tapi kalian mesti lihat dulu nih laba ditahannya berapa. Kenapa? Karena laba ditahan ini nih tanda kutip nih akumulasi cedera dia nih dari bertahun-tahun belakangannya itu. Posisinya apa di sini laba ditahannya? Positif atau negatif gitu kan? Dia rugi nggak dari tahun-tahun kemarin gitu loh. Nah, jadi itu gua harap sih itu info yang bisa kalian lihat dari neraca keuangan ini. Oke. Jadi kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas, silakan kalau misalnya mau nanya. Guys, sudah jelas soal mengenai bikin PL sama balance sheet? Oke, belum ada pertanyaan, mungkin bingung. Bahannya masih banyak, Pak? Udah sih. Oke, bahannya sudah habis. Kalau gitu, ditambahin lagi 2 semester kita. Oke, ini kebetulan masuk lagi nih Pak pertanyaan dari Ibu Desiana. Pak, saya ingin bertanya untuk bukti transaksi itu dimasukin kemana? Bukti transaksi sini maksudnya struk, nota, dan sebagainya, invoice. Setelah di-input, apakah bukti transaksi itu dibuang atau diarsipkan? Setelah di-input, bukti transaksi itu harus disimpan. Kenapa? Karena kalian itu bisa kena tax audit itu umurnya berapa ya? 5 atau 10 tahun lah. Saya lupa tuh antara 5 atau 10 tahun. Jadi better disimpan dulu ya. Apalagi kalau misalnya perusahaan kalian ini nantinya besar dan terus udah gitu bakal banyak restitusi segala macam, kalian mau bayarin uang muka pajak segala macam. Nah, tapi tadi itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, resi, invoice segala macam itu semua tuh triggernya pencatatan ini. Jadi mereka itu nggak bisa tuh nyatet ini, nggak ada kayak gituannya, nggak ada buktinya gitu loh maksudnya. Nah jadi sekalian nih, gue mau sampein dikit. Nanti one day nih saat kalian mau ngebuka usaha sendiri, mungkin kalian running on low budget gitu. Terus kalian mikir, orang gue belum perlu amat nih ngegaji orang accounting nih, gitu kan? Gue bisa nih bayar konsultan, suruh bikin laporan keuangan, akhir tahun aja jebret, yang penting gue lapor pajak beres. Bisa kayak gitu, itu nggak masalah. Nah, tapi si konsultannya ini, kalian tuh juga harus ngeperhatiin. Kenapa? Karena emang paling penting itu adalah menyimpan bukti-bukti itu. Kenapa? Karena si konsultannya itu pun nanti akan ngebikin ini dari resi-resi itu, gitu loh. Mereka nggak akan ngecatat ini dengan omongan, maksudnya enggak, dulu di bulan Januari gue tuh ada tahu ngejual barang 500 juta, nggak bisa kayak gitu maksudnya. Jadi however dia bakal lari kemari gitu. Jadi saran gue kalau misalnya lu baru mulai bisnis, terus lu belum mau nge-hire lu orang punya finance administration sendiri atau nggak, itu hal-hal yang mesti lu simpen tuh ya kayak gitu. Kalian mesti nge-filing tuh. Kalau bisa ya sekalian lah kalian berbuat baik ke konsultannya, maksudnya jangan diberantakin. Jadi lu kalian folderin nih Januari struk gue ini, invoice gue ini, gitu kan. Februari ini. Sama yang paling penting jangan sampai
jangan sampai kalian nggak dapat laporan bank. Itu bahaya banget. Ya. Itu sih. Oke, nota laporan bank sama bank statement atau laporan rekening koran itu sama ya. Ya itu. Oke. Oke Pak, ini lanjut lagi Pak. Ini dari Kevin. Kalau pembayaran di muka nggak tanggal 1, catatnya gimana Pak? Maksudnya nggak tanggal 1? Mungkin tengah-tengah bulan, tanggal 15. Itu dihitungnya bagaimana? Sekarang gini, kalau biasanya sih kalau di kita itu balik ke kebijakan kantornya lagi ya. Contoh nih kayak misalnya kalian bayar sewa tempat deh, ya kan? Sewa tempat, pas kalian tanda tangan sewa tempatnya ini, misalnya pertengahan bulan lah bilang kan. Jadi nggak tanggal 1 nih, pertengahan bulan. Nah, nanti kalian tinggal lihat aja nih, di kontrak berakhirnya kapan gitu kan. Misal kata 15 Januari sampai 15 Januari tahun depannya lagi. 120 juta 1 tahun, 1 bulannya 10 juta gitu kan. Nah, nanti jadi di akhir Januari itu yang kalian akuin dari 10 juta itu setengahnya dulu. Karena kenapa? Karena kalian tuh 15 Januari gitu kan. Pertengahan Januari. Jadi pas 31 Januari kalian akuin setengahnya dulu 5 juta. Nanti pas di bulan Februari kalian ngakuin penuh 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai nanti di Januari tahun depannya itu kalian akan ngakuin tuh 5 juta lagi di akhir Januari. Nah, itu it depends. Kalau misalnya kalian nanti perpanjang sewa kontraknya di situ, mungkin dari 120 juta dia naik jadi 240 juta, langsung naik 2 kali lipatnya. Nah, jadi di 31 Januari tahun depannya kalian nggak cuma ngakuin 5 juta yang porsinya itu, kalian ngakuin juga 10 juta, di mana itu ada porsi setengahnya dari kontrak baru kalian. Gitu, Pak. Gitu Kevin, bagaimana? Menjawab nggak? Tapi biasanya kalau misalnya belum sampai setengah bulan, kalau misalnya kayak baru tanda tangan kontraknya tanggal 5, tanggal 2, biasanya sih disebulanin sih. Dialihkan ke bulan depan ya Pak ya? Langsung disebulanin aja gitu loh bebannya itu. Baik. Kevin menjawab nggak Kevin? Pak, kok tadi kok tanggal 20 atau 17 gitu kita anggap setengah gitu nggak apa-apa ya Pak? Biasanya sih kayak gitu sih. Biasanya kalau misalnya kalian, maksudnya tanda kutip ya, biasanya bisa dibagi 3. Misalnya kalau misalnya kayak tadi kamu bilang di tanggal 20, 21 kayak gitu ya, biasanya bisa dibagi 3 lah dari total biayanya segala macam kayak gitu. Itu tergantung sih, itu kebijakan dari setiap perusahaan. Tapi nanti saat kalian berurusan sama pihak eksternal, biasanya yang paling kritis ini soal orang pajak ya. Jadi kalian tuh reasonnya pas gitu loh. Kenapa kok yang bulan Januari ini lu ngakuin cuma sepertiganya? Ya, Bapak lihat aja nih kontrak sewa gua emang mulai di tanggal 21 gitu loh misalnya. Atau nih sewa kontrak gua emang mulai di tanggal 15 gitu loh maksudnya. Jadi ini gua setengah tahunin gitu loh. Tapi kalau misalnya itu untuk kalian sendiri, buku kalian itu emang terserah kalian. Tapi once kalian ini untuk pihak eksternal, itulah makanya yang tadi kayak gue bilang, angka-angka ini tuh nggak bisa dicatat dari omongan doang. Kalian tuh mesti punya dokumen-dokumen pendukungnya gitu loh maksudnya. Kayak misalnya ini modal disetor 450 juta. Ini mesti udah ada agreement-nya nih kalau misalnya isi modal disetor ini nggak cuma satu orang nih. Kalau ada si A, si B, si C, wah itu udah mesti ada perjanjiannya, terus udah gitu ada akta pendirian segala macam. Nah, barulah angka ini bisa dicatat di laporan keuangan ini gitu. Ya, gitu. Gimana Kevin? Ya, jelas Pak, makasih. Oke, thank you. Oke, lanjut lagi dari Jevin Octavianus. Wah, ini future value nih. Value dari mata uang tertentu kan berfluktuasi nih, Pak. Ya. Terus gimana kita keep track dari value kita yang mungkin berbeda mata uang? Dan aset kita mempertimbangkan hal ini. Nah, gimana tuh maksudnya? Jevin, bagaimana maksudnya pertanyaannya, Vin? Om Jevin? Ya, maksud saya kan kalau seandainya harta, misalnya gedung atau harta-harta lain, itu kan kita catatnya kan pakai mata uang tertentu. Mungkin di Indonesia rupiah. Terus kalau besok rupiah anjlok, nah itu gimana kita keep track-nya? Oh, oke. Jadi gini sih, sekarang kan di peraturan pencatatan accounting ini kalau di Indonesia itu kita semua sebenarnya udah nggak boleh lagi mencatat pakai mata uang asing ya, nggak boleh pakai catat lagi mata uang asing. Nah untuk pertanyaan yang tadi,
kita yang masih related untuk mata uang asing itu adalah apa? Kalau misalnya kalian ngelakuin kerjaan dengan pihak luar, ya kan? Pekerjaan dengan pihak luar. Nah, dengan pihak luar ini, jadi kalian tuh nanti nih di cash-nya ini nih. Nah, ini cash ini kalau misalnya kayak tadi gue jelasin kerjaan nih. Di cash ini kan misalnya 100 nih kan, dia ini cash and bank lah, iya kan lah, iyalah cash and bank. Nggak mungkin kan zaman sekarang lu simpen duit di bawah bantal lu. Jadi pasti kalian buka rekening lah. Nah, misalnya 101, bilang lah, Bank A, ya kan? Ya, sorry nih, gue nggak di-endorse sama Bank, jadi gue tetap pakai A, B, C, ya. Bank B, atau nggak Bank C, gitu kan. Nah, mungkin di salah satu bank ini, kalian tuh nyimpennya mata uang asing nih. USD, ya kan? Euro, atau apalah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya, kebetulan nih perusahaan yang gue sedang kerja saat ini juga, kita nih juga selain nge-handle klien dalam negeri, kita juga nge-handle klien luar negeri. Ya, biasanya sih yang gue sampein ke teman-teman gue yang tim account-nya atau nggak tim ini yang ketemu langsung sama klien. Kalian ini, ya gue bilang, kalian ini walaupun nantinya si kliennya bilang, oke, gue bakal bayar lu misalnya 1 juta USD, gitu kan? Kalau kata gue bilang, jangan sekali-sekali lu bilang 1 juta USD. Lu selalu bilang lu maunya berapa, gitu kan? Lu misalnya mau 10M, lu bilang 10M IDR. Kenapa? Karena itu, lu jangan mau nanggung sisi kurs yang tadi, gitu kan? Jangan mau lu nanggung sisi kurs yang tadi. Kenapa? Orang sekarang semua bisa kok. Lu ke bank ya, lu ke bank manapun, mereka pun di luar negeri juga bisa begitu. Lu bakal ditanya saat lu transfer itu ke Indonesia, ya, lu tinggal bilang, dan pasti mostly pihak bank bakal nanya, lu mau nih orang yang gue transfer ini tuh terimanya berapa gitu. Mau terima 10M bersih atau 10M dipotong. 10M dipotong berarti nanti admin segala macamnya itu gue bebanin ke dia. Klien lu tinggal bilang 10M bersih sesuai dengan perjanjian. Jadi waktu once itu duitnya masuk ke lu, ya udah lu dapat 10M bersih sesuai dengan perjanjian lu dan sesuai dengan lu punya budgeting ya, karena kan saat lu ngebikin suatu produk kan, misalnya lu udah tahu nih HPP gue bikin produk misalnya berapa M sekian lah, dan lu nggak bisa ibarat kata lu nggak bisa nanggung lagi rugi, baik rugi dari sisi mata kurs pun lu nggak bisa nanggung gitu kan, lu udah nggak mau lagi nanggung, pokoknya gue maunya 10M bersih. Nah itu kayak gitu, itu biasanya kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya kita ngomong soal properti kayak gitu segala macam, di kita itu properti itu kita nggak kenal ini sih, nggak kenal apa namanya, bilangnya apa ya di situ ya, nggak kenal ini sih, biasanya kita nggak kenal foreign loss atau gain di situ. Biasanya yang kita kenal foreign loss atau gain itu ya di sini nih, di kas, di piutang, terus di hutang kalian yang sifatnya moneter. Itu di sini kita kenal itu. Nah ini yang tadi kayak gue bilang ini sebenarnya di bawah beban operasional itu ada lagi kayak others lain-lain kayak gitu. Nah itulah di situ letak-letaknya tuh. Lu rugi karena forex, lu rugi karena atau nggak lu untung karena forex gitu. Tapi di sini gue nggak bahas kenapa, karena itu biasanya kecil sih. Karena paling selisihnya cuma berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu gitu loh, maksudnya nggak material lah itu buat dibahas gitu. Nah itu ada tuh di bawah beban operasional tadi gitu. Biasanya itu yang hal-hal perintilan udah kayak bank charge lu kan pasti ada bank charge kan, terus lu udah gitu lu kadang lu suka dapet kayak lu nabung, lu dapat bunga bank lu, nah itu letaknya di situ tuh, others di bawah beban operasional tadi. Cuman ini gue bahas ini 3 kenapa? Karena ini nih tanda kutip ya, ini main course lu nih pas saat lu dapat PNL. Karena kalau misalnya yang tadi itu kayak forex exchange gitu kayak gitu, itu kan tanda kutip ya, itu kan di luar ini lo tuh, maksudnya apa? Dia itu emang berubah gitu loh maksudnya. Kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk yang aset lo itu mungkin ya kalau misalnya bisa dibilang asetnya ini lo kalau misalnya mungkin ini kaitannya, ini gue coba memahami pertanyaan lo ya. Jadi ini mungkin tadi lo bertanya just in case gue mesti ngejual aset tapi gue mau jual asetnya untung tuh gimana gitu kan. Nah nggak bisa tuh dalam artian apa? Misal kata lo punya aset 100 juta. Jadi ini bukan lo nih yang nentuin untung atau ruginya. Misal kata lo punya aset 100 juta. Ya kalau misalnya lu ngomong pahitnya, lu jual barang second itu tinggal tergantung yang ngebeli nge-value-nya itu berapa gitu. Dan lu kan pasti udah punya nih, lu udah megang nih, lu udah ngantongin angka nih. Oh, gue mau mesin lama gue nih pahitnya kejual segitu gitu kan.
Kenapa? Contoh aset bilang lah harganya 80 juta. Lu depresiasiin 4 tahun, di tahun ketiga mau lu jual, berarti itu udah 60 juta tuh habis tuh di sini tuh nilainya. Masih ada 20 juta lagi. Totalnya market value-nya itu buat aset yang lu mau itu harganya 25 juta. Ya udah lu untung 5 juta gitu kan. Terus atau enggak misalnya market value lu harganya cuma 15 juta gitu kan, 15 juta market value lu tuh. Berarti lu rugi 5 juta. Atau enggak totalnya yang mau beli tanda kutip sorry itu saya enggak gitu ngerti barang. Market value 15 juta, ya kan? Sedangkan book value lu 20 juta. Totalnya dia datang, "Oh, gue mau nih nawarin ini 22 juta." Ya udah lu untung 2 juta. Gitu kan. Nah, tapi biasanya sih kalau misalnya lu ketemu sesama pelaku bisnis, dia tahu harga sih. Dia tahu harga. Gitu. Bagaimana David menjawab nggak itu? Jadi Pak, kalau misalnya nih kita mau jual suatu produk, kita kan butuh modal buat bikin produknya. Nah, misalnya di hari itu 10.000 itu dia itu mungkin value-nya itu bisa beli 3 telur. Nah, habis itu di besok-besok udah turun gitu value-nya. Nah, itu kita masukin nggak? Keep track nggak di akuntansi? Kita nggak masukin itu. Kan misal itu kan yang tadi kayak gue bilang, metode pencatatan persediaan itu ada 3, ada FIFO, LIFO, sama average. Nah, biasanya itu kita FIFO. Jadi misalnya lu beli berapa nih harganya itu 10.000 kan. Ya udah, itu yang bakal jadi harga dari persediaan lo. Walaupun hari ini dia punya harga naik menjadi 15.000 nih karena lu beli persediaannya itu dari luar negeri lah, ibarat kata contoh lah apa namanya sih? Mungkin lu bikin yogurt lah, mungkin yogurt lu sangat organiknya sampai lu mesti impor dari luar negeri. Misalnya kata gitu kan. Nah, ternyata tuh harga yogurt organiknya itu karena lu pakai dolar segala macam di bulan ini dia turun tuh harganya dari 10.000 jadi 9.000 misalnya. Enggak, itu kita kita nggak ngakuin itu sebagai beban kita. Kita tetap dari yang 10.000 awal yang lo beli itu. Di persediaan itu karena kenapa? Karena waktu pas barang itu datang, lu catat itu harganya 10.000 nih lu beli bahan baku yogurtnya ini 10.000. Itu udah langsung masuk ke pembukaan lo. Harga persediaannya itu tuh 10.000. Nah, jadi lu harus beroperasi dengan persediaan lu yang harganya 10.000 itu, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya lu mau nanya, ada beberapa teknik sih kayak bukan teknik sih, maksudnya ada beberapa cara kayak misalnya lu nge-hedging harga misalnya lu diprediksi nih harga buat setengah tahun ke depan nih bakal fluktuatif dan fluktuatifnya cenderung naik. Ya udah lu hedging, lu bilang sama tuh orang, "Oke, gue mau pesan 6 ton buat 6 bulan. Lu kirimnya seton ya setiap bulan biar nggak basi di tempat gua. Nah, tapi gue mau harganya ini karena gua untuk 6 bulan ke depan gue mau harganya sama." Nah, tapi biasanya untuk harga sama ini lu mesti sedikit sacrifice sih. Sacrifice dalam artian apa? Mungkin lu langsung bayar tuh penuh 6 tonnya itu ke ke vendor lu. Atau enggak mungkin lu bilang gue bayarnya dalam waktu 3 bulan deh. Walaupun itu pengirimannya 6 bulan, ya kan? 2M lu misalnya lu bayar kayak gitu kan. Buat 3 bulan pertama. Nah, itu lu harus sacrifice sedikit gitu karena lu hedging harga, tapi dia pasti bakal minta sih. Maksudnya, "Oke, gue udah patok nih harga nih walaupun sebenarnya gue masih berpotensi buat ngejual ini lebih mahal di bulan-bulan ke depannya dari fluktuasi karena nilai tukar mata uang kita ke mata uang asing kecenderungan ini bakal naik nih di bulan-bulan ke depan gitu kan." Nah, kayak gitu. Nah, cuman ya kalau ya lu mesti ingat kalau misalnya dia minta lu bayar di muka, ya itu lu mati cash-nya sih. Maksudnya lu udah kalah di cash sih. Kan istilah kata kan kalau misalnya di bahasa kita tuh cash is king sih. Jadi dalam artian ya udah. Itu kan ya lu siap-siap aja kalau misalnya lu yakin nih lu punya aset jangka pendek lu ini bisa menghidupi kewajiban jangka pendek lu ini ya go on gitu. Tapi kalau nggak bisa ya mendingan lu pikir-pikir lagi gitu loh maksudnya. Saat lu bakal ya udahlah ternyata inflasinya cuma beda sekian persen nih. Tapi kalau misalnya gue bayarin dia dulu terus sampai akhirnya nanti gue punya kewajiban jangka pendek gue, totonya banknya bilang, "Oh, lu nggak bisa nih ngelunasin dalam jangka pendek." Ya udah ya, ini gue bikin jadi kewajiban lu jangka panjang ya, bunganya gue gini. Nah, itu kan rugi lu jadi lebih gede tuh. Nah, itu lu pikirin di situ. Saat lu mau nge-hedging, pasti dia bakal minta sesuatu kan, karena dia juga mesti muterin duit. Juga dia juga perlu ada keuntungan di situ. Mungkin dia pikir, "Oh ya udahlah, gue kasih lu nge-hedging deh. Ibarat kata gue rugi kurs, tapi lu bisa kasih gue duit cash seger nih lebih cepat." Oh ya udah gue ambil gitu kan.
Nah, tinggal nanti lu ukur tuh, lu punya aset jangka pendek lu bisa nggak menghidupi kewajiban jangka pendek lu, gitu loh. Kalau nggak bisa, ya mendingan jangan, daripada nanti lu lebih rugi di sini daripada lu rugi di kurs lu ini. Kenapa? Karena kan kalau gue bilangnya gini sih, kalau misalnya lu nggak punya positive attitude atau nggak lu orang yang nggak optimis, mendingan lu jangan buka bisnis. Kenapa? Karena saat lu ngebuka bisnis, satu hal yang pasti lu mesti tanamin di pikiran lu, gue pasti untung gitu kan. Kenapa? Karena kalau lu pikir anjir gue bakal rugi, lu nggak bakal ngebuka itu bisnis. Nah, jadi makanya yang kayak gue bilang, saat lu ngejalan ini ya kalau misalnya emang lu yakin nih kedepannya lu bakal bisa untung, cash flow lu manageable segala macam kayak gitu, ya udah lu hedging aja, lu bayar aja dia tuh di muka buat lu ngepatok harga persediaan lu itu. Pak, sorry Pak nanya Pak, hedging apaan sih Pak? Hedging tuh maksudnya lu kayak apa namanya? Misalnya gue beli barang nih ke vendor A, itu yang kayak tadi gue bilang nih 6 bulan nih, ya, gue lock deh, lock angka lah, gue lock harganya segitu, gitu loh maksudnya. Buat secure harga bahan baku nih misalnya Pak, misalnya harga bahan bakunya turun naik, ya. Kita nggak mau turun naik, dan kita bayar di muka. Lock tuh, nah ya, gue lock tuh di situ, gitu loh. Nah, tapi saat lu bilang lu ngelock itu, pasti dia bakal minta tanda kutip pengorbanan dari lu ya. Mungkin salah satu contohnya, ya udah boleh, gue kasih lu 6 bulan, gue kirim lu seton selama 6 bulan, ya tapi gue mau minta duitnya cepet di muka, gue nggak mau lu bayarnya per bulan juga ngikutin tanggal gue kirim barangnya itu, misalnya contoh kayak gitu. Nah, tapi ya itu yang tadi gue bilang, drawbacks lu apa? Lu lihat dulu, lu bisa nggak ngidupin kewajiban jangka pendek lu nih dengan lu punya sisa uang karena lu udah ngebayar itu di muka gitu loh. Oke. Jevin, bagaimana menjawab ke pertanyaannya? Oke, cukup menjawab. Oke, very good. Ada lagi yang mau nanya? Mumpung kita masih punya waktu nih. Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada yang nanya, kalau saya yang nanya. Pak, dari penjelasan Bapak, dari tadi penjelasan Bapak kan, intinya kan nggak ada yang patokan pasti nih Pak, saya bacanya ya. Saya ngelihatnya, nggak ada patokan catatan yang bagus tuh seperti apa tuh nggak ada yang pasti, tergantung industri. Itu ngakalinnya gimana Pak? Untuk ya saya baru gitu kan, gue mesti ngikutin siapa nih? Oke. Jadi kan sebenarnya kan kalau misalnya itu apa namanya ya, gue balik ke teori akuntansi nih ya. Kalau waktu zamannya gue belajar tuh kalau katanya ini kan akuntansi itu adalah apa? Itu di situ ada kata the art of. Jadi ini adalah seni pencatatan itu. Jadi semuanya itu balik ke kalian gitu kan, balik ke kalian lagi. Nah, tapi mungkin nanti kalian nih bakal bilang gini, oh kalau gitu nanti satu perusahaan sama perusahaan lain pencatatan pasti bakal beda-beda dong, walaupun itu industrinya sama. Iya, pasti dia bakal beda-beda gitu kan. Itu kan gimana? Jadi maksudnya gini, kalian sebagai business owner nih, datang nih anak buah kalian ya kan. Terus lu bilang, anjir lu bikin apa nih? Gue kagak ngerti nih yang lu catat nih. Nah, pasti kan lu bakal bilang nih, oh ini tuh di sini, ya udah dong lu tampilnya mesti begini gitu kan. Nah, tapi itu kan nanti kalau di pihak eksternal itu dibawa ke pihak eksternal atau gimana? Kenapa? Karena yang ngertiin itu kan cuman si business owner ini kan. Maksudnya si yang pemilik perusahaan itu doang kan yang ngerti kan. Karena kan lu bilang, oh kalau lu catatnya kayak gini nih semrawut nih di mata gua nih. Lu bikin reportnya yang lebih ini deh ibarat kata. Tapi tetap patokannya itu yang kayak tadi gue bilang, revenue, HPP sama beban operasional gitu. Nah, tapi kan dalamnya itu mau diutang-atik gimana? Selama masih sesuai pakemnya kayak yang ini, kayak misalnya kayak balance sheet dari yang paling lancar ke paling nggak lancar kayak gitu, it doesn't matter gitu kan. Nah nanti pas saat kalian ke luarnya itu gimana? Ya itulah pada saat itu posisi dari auditor masuk ke dalam perusahaan kalian. Supaya apa? Supaya catatan kalian itu dianggapnya kredibel untuk digunakan untuk ke pihak eksternal dalam catatan seperti apa, kayak pendanaan atau pajak gitu. Kenapa? Karena mereka pasti, terutama pendanaan ya, mereka pasti bakal bilang, gue maunya catatan laporan keuangan yang udah diaudit gitu. Karena nanti itu bakal mereka standarize sendiri lah gitu ibarat kata. Terus kalau saya nggak bisa akuntansi, terus tapi pengen bikin usaha, gimana? Pada punya solusi nggak, Pak? Nggak bisa, ya salah satunya ya itu yang tadi itu kalian ya lu bayar lah itu mahasiswa S1 untuk bikin.
bukan untuk Konsultan ya. Atau enggak ya, atau enggak ya hire orang atau enggak pakai konsultan akuntansi. Mereka juga ada kok. Maksudnya jadi mereka nih enggak cuma audit doang, mereka juga ada juga menjual jasa untuk menyusun laporan keuangan ini. Tapi itu yang tadi kayak gue bilang di awal. Tolong banget yang kayak semacam agreement, invoice, bank statement segala macam itu disimpan. Ya, kalau bisa disimpan, dikategoriin per bulan. Ya. Terus misal kata kalian nih bayar, misalnya mungkin perusahaan kalian nih nggak gitu gede-gede deh. Ibarat kata kalian cuma gerai kopi kecil nih. Ya udah, gue mau bayar barista gue pakai cash, pakai amplop. Bikin tanda terimanya, ya. Karena kenapa? Karena itu tanda terima itu nanti bakal dimintain sama orang pajak, ya. Ya, as simple as kwitansi lah, suruh ditandatangan di situ. Ya kan? Minta fotokopi KTP-nya dia. Itu kan, minta fotokopi NPWP-nya dia. Kayak gitu. Ya pokoknya hal-hal kayak gitu. Kenapa? Karena hal-hal dari situ itu berangkatnya kemari. Jadi nanti kalau misalnya nanti kalian, oh ya udahlah, gue kayaknya masih berat nih buat bayar seorang accountant buat 12 bulan. Gue bayar aja 1 kali tax consultant, accounting consultant, suruh dia bikin laporan keuangan yang proper buat gue, kayak gitu kan. Mereka bakal ngerjainnya dari situ. Dari berkas-berkas yang kalian kumpulin itu. Oke. Students bagaimana? Ada pertanyaan makin bingung atau bagaimana? Itu sepi-sepi aja sih. Ini sepi pada ngerti apa sepi pada bingung ngomong apa Pak RT selama ini? Tidak ada? Aduh. Mungkin dari siapa lagi ya? Semuanya ada di sini. Pak Hans lagi training. Untuk apa? Trend fraud sekarang apa, Pak? Kayaknya yang kayak gue bilang sih, idealnya sih kita nggak ngelakuin fraud ya, idealnya. Ya tapi ya yang paling masih itu ya kayak apa namanya, nge-tracing laporan keuangan itu ya masih lah, mungkin dalam artian gini loh. Oke nih, gue mungkin bagi pengalaman dikit ya soal ngedressing ini. Jadi ini sebenarnya kita bukannya ngedressing. Jadi dalam artian gini, gue pernah suatu kali gue kerja di industri forwarding, tapi dia masih energi lah. Ya. Dia tuh perlu uang buat ngebenerin kapal. Benerin kapal tuh nggak murah. Benerin kapal tuh mahal banget. Ber-MM sekali dia docking segala macam kayak gitu. Nah, gue perlu itu dong. Gue perlu apa namanya sih? Pendanaan kan. Ya udah. Jadi dari laporan keuangan yang audited tentu, terus begitu dia pasti minta projection kan. Nah, projection, jadi di situ ya tanda kutip, nah gue mesti main tuh di situ tuh. Gue mesti bikin seakan-akan gue punya aset jangka pendek gue itu bisa membiayai kewajiban jangka pendek gue, dan aset jangka panjang gue bisa membiayai kewajiban jangka panjang gue. Nah, tapi dari situ kan pasti gue bakal mulai ngomong ngalor ngidul nih. Oke, gue punya revenue tahun depan nih sekitar segini, gitu kan. Nah, pasti itu nanti bakal ditanya tuh. Tapi apa revenue itu sepenuhnya gue tulis di situ di projection gue itu gue ngebohong? Enggak, gue nggak sepenuhnya ngebohong maksudnya. Jadi maksudnya gini, asal selama itu bisa lu buktikan gitu loh, bisa lu buktikan, mereka bakal percaya itu gitu. Kenapa? Maksudnya contoh kayak gimana? Nih, gue targetin revenue bilanglah 10M gitu kan. Lu yakin lo revenue lu 10M, sementara tahun ini lu cuman dapat generate revenue bilanglah sekitar 3M. Terus gue bilang, gue yakin 10M, kenapa? Nih lu lihat, gue udah ada kontrak 6M sama PTA, 4M lagi ini bisa lah gue cari segala macam. Nah itu kan nanti tinggal balik lagi ke dia tuh, dia mau percaya apa enggak gitu kan. Nah jadi ya paling kayak gitu. Bukan sebenarnya gue nggak ngomong itu ke arah fraud ya, tapi maksudnya kan kalau projection itu kan balik lagi biasanya kan ke asumsi ya. Jadi kalau misalnya yang namanya laporan keuangan ini, tuh itu antara dua sih kalau kata gue. Dia bisa ngejagain. Sorry ya, ini bukannya pointing fingers ya. Orang-orang operasional, orang-orang lapangan main sesuatu gitu kan. Dia tuh harus bisa ngejagain sih yang bikin laporan keuangan ini. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya dia nyatet itu semua itu based on dokumen, nggak bisa enggak.
Terus ya atau enggak palingan ya si pencatatnya ini yang tanda kutip main-main, ya kan? Ya makanya sih biasanya kasusnya ya saat kalian hire orang nggak mungkin ya walaupun emang gue tahu secara prakteknya di setiap perusahaan tuh nggak boleh sih yang namanya ada hubungan suami istri kerja satu gitu kan. Tapi mungkin kalau misalnya beda divisi mungkin masih tolerable lah ya untuk beberapa perusahaan. Tapi pada intinya jangan, advice gue tuh jangan sampai finance manager dan accounting manager lo itu punya hubungan yang tanda kutip sangat erat di luar kantor. Ya, karena kenapa? Karena kan finance itu yang ngeluarin duit, si accounting-nya ini nyatet, nah terus once mereka itu ya mereka bisa lah bikin yang aneh-aneh kayak gitu. Ya. Paling gitu sih. Baik, tapi idealnya kita nggak ini sih, idealnya kita nggak akan bikin itu fraud sih. Maksudnya karena kenapa? Karena yang namanya orang finance accounting itu tanda nomor satu dia pasti apa? Dia itu pasti kaku. Kalau dia kreatif, nah itu bahaya. Baik, it's good to know. Pak, ada pertanyaan dari Bapak Maulana nih, Pak. Ya. Pak, saya mau minta saran cara akunting yang baik untuk saya ketika saya memegang 5 usaha. Wow. Untuk saat ini saya belum ada membuat accounting, hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan. Titik. Jadi yang kamu mau tanya apa, Maulana? Maulana bagus? Kemana dia? Ya, oke, gini deh. Coba ya gue jawab nih. Kalian misalnya ini dia punya 5 usaha, ya kan? Bukannya misal sih, emang dia punya 5 usaha. Nah, ini yang nomor 1 kan pasti kan kalian nih bakal lihatnya. Kebetulan ini kan under gue ini ada 3 PT, ya. Jadi ini pada intinya gini. 5 usaha ini pasti kalian bakal lihat nih. Mana yang paling potensial. Potensial itu dalam artian gini. Catatannya yang paling ribet yang mana sih? Ya kan? Ribetnya dalam artian apa? Kalau dari gua, ya kalau lu punya background finance accounting, sebenarnya itu semua nggak ada yang ribet. Yang ribetnya itu cuma apa? Lot dari pencatatan kalian. Misalnya dia transaksinya tuh kecil-kecil tapi sering gitu kan. Kayak makanan itu transaksi kecil-kecil kan, tapi terus-terusan tuh. Atau enggak misalnya kayak fast moving kan, lu punya 5 atau enggak 10 jenis produk, terus udah gitu dia dibeli sama konsumennya cepet, kayak misalnya ya contoh lah kayak mie instan segala macam kayak gitu. Nah tentu itu kalau menurut gue itu masuk ke skala prioritas, itu yang paling prioritas paling pertama. Tapi kalau misalnya lu punya bisnis lu kayak semacam kayak misalnya industri energi ya, yang maksudnya sebulan transaksi lu paling cuma 2 atau 3, tapi nilainya gede-gede. Itu mah yang belakangan aja lah kalau kata gue. Tapi seenggaknya pada intinya sih gitu. Tapi yang lu lakuin ini, yang kalau misalnya gue bilang yang tadi lu lakuin kan mencatat kas keluar masuk. Itu udah oke banget sih menurut gue. Kenapa? Karena sebenarnya jujur ya di akhir-akhir ini gue bakal bilang salah satu hal yang mesti kalian perhatiin itu adalah kalau misalnya kalian nggak ngerti accounting, minimal di bank statement kalian, itu kalian tandain tuh. Oh, ini bayar ke si A, buat apa? Oh, ini bayar ke si B, buat apa? Gitu. Nah, jadi apa yang udah dilakuin itu, kalau menurut gue sih itu udah oke banget. Maksudnya, lu bikin catatan sendiri, harus keluar masuk. Sebenarnya kalau lu males kan, lu tinggal dari bank statement lu, terus lu kumpulin aja tuh invoice segala macam gitu. Tapi kalau gue sih advice-nya gitu sih. Maksudnya, tapi apa yang lu lakuin itu udah benar. Tapi kalau dari gue ya, sesimpel as lu tandain nih di bank lu ini nih yang uang keluar masuknya itu tuh untuk apa-apa aja. Kalau gue kayak gitu sih. Sampai nanti ya one day ya kalau menurut gue ya lu ada baiknya sih setiap setahun sekali minimal lu bayar sih itu accounting consultant itu buat ngebikin buku ini. Kenapa? Jadi lu seenggaknya lu punya saldo buat lu carry forward gitu. Jadi lu nggak kehilangan track gitu. Lu nggak perlu bayar orang pembukanya bakal bisa ngerjain ini per bulan gitu kayak gitu. Nah, sedikit tips dari gua itu kalau misalnya lu cari di luar tuh masih banyak sih lulusan S1 accounting yang nganggur, dan menurut gua kalau misalnya perusahaan lu sederhana dia bisa bikin laporan keuangan dan lu nggak harus bayar semahal itu sih. Kayak gitu. Tapi ingat ya, bikin laporan keuangan itu bukan soal benar, tapi akurasi. Yang kita cari di sini tuh akurasinya gitu.
Oke, thank you Pak Ernest. Maulana menjawab nggak pertanyaannya? Bray? Jawab. Oke, thank you. Nah ini Pak Hengki nanya lagi nih Pak. Aduh, pertanyaannya ajaib lagi. Jadi Pak Hengki ini pernah disarankan sama konsultan untuk bikin 2 laporan, Pak. Satu untuk internal, satu untuk pajak. Itu disarankan nggak sih? Karena di sini kasusnya Pak Hengki, dia suka AFK dalam pembayaran pajak. Pengemplang pajak tak Pak Hengki? Tapi that's the question, untuk bikin 2 laporan itu sebenarnya bagaimana sih? Sebenarnya gini sih, kalau misalnya kalau menurut pendapat gue pribadi ya, gue sih nggak menyarankan double accounting kayak gitu ya. Gue nggak menyarankan. Kenapa? Karena idealnya harusnya itu saat kalian merencanakan revenue kalian, saat kalian merencanakan beban kalian segala macam sesuatu, itu sebenarnya apa yang kalian dapat itu sebenarnya udah harus masuk hitungan pajak di situ gitu. Ya kayak saat kalian ngejual makanan kan situ kalian udah ngitungin pajak daerahnya tuh. Ya kalau nggak salah pajak daerah itu sekitar 10%-an lah ya, kalau nggak salah tuh pajak makanan. Terus udah gitu oke, restoran tuh dia udah masukin kan tuh di situ tuh pajak servisnya berapa, 7,5% ya kalau nggak salah kayak gitu. Nah, jadi kalau menurut gue sih kayak gitu. Lu better lu enggak gitu. Kenapa? Karena seharusnya apa yang lu dapat di situ itu udah mencakup untuk pembayaran pajak lu ke negara gitu. Kenapa? Karena once lu kena tangkap gitu kan, lu tahu ya itu ujungnya bisa pidana gitu. Jadi gue nggak nyaranin gitu maksudnya. Dan lagi pula kalau misalnya kayak gitu, saat lu bawa kayak gitu, karena kenapa? Karena sekarang ini ya, kayak gue berkaca dari kejadian kayak teman gue lah, maksudnya kemarin itu. Dia maksudnya ada salah satu petinggi perusahaannya yang kayak gitu. Karena dia tanda tangan itu catatan laporan, terus akhirnya ketahuan, ya udah, penjara, mau gimana gitu maksudnya. Ya kalau menurut gue sih, sebenarnya kalau pajak ya lu ya mesti itu balik ke lu lah, maksudnya lu manage sendirilah itu uangnya kayak gimana gitu loh maksudnya. Jangan sampai itu nggak terpenuhi kewajiban pajak itu. Kenapa? Karena pajak itu tuh ngegulung terus, dan dia itu pasti ada bunganya. Pasti ada bunganya, ada penaltinya, ribet banget. Kayak gitu. Jadi gue benar-benar nggak nyaranin kalau kalian main kayak gitu. Kenapa? Ya kalau misalnya ngomong pahitnya ya sekali lu bohong bakal ada bohong kedua, bakal ada bohong ketiga dan seterusnya sih. Gitu aja. Nggak enak tidur Pak ya? Ya lebih enak tidur. Ya kan nggak enak juga kalau tidur di penjara. Saya setuju Pak. Mungkin banyak nyamuk, dingin kan. So untuk ngakalin pajak jangan, tidak disarankan. Dan gue akan memberikan materi ngakalin pajak. Oke, good to know Pak. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Come on, don't be shy. Tapi gini sih ya, maksudnya untuk pengetahuan aja ya. Kalau di kita tuh ada istilahnya tax planning, tapi bukan ngakalin pajak, kita tax planning. Ya. Kenapa? Karena at the end of it ya kita bakal tetap bayar juga itu pajak gitu loh. Tapi maksudnya karena mungkin ini perusahaannya dia rugi, terus kita bikin planning nih, oh tahun ini kita nggak bikin untung dulu deh gitu. Atau enggak, oh tahun ini nih karena karena rugi kalian nih, deferred tax aset kalian nih gede, kalian mau pakai, kalian bikin untung aja deh dulu deh di tahun ini. Jadi kan kalau kalian rugi itu kan bisa di carry forward tuh, dia punya itunya tax compensation-nya itu bisa kalian carry forward. Nah, jadi istilahnya itu tax planning. Tax planning ini konotasinya bukan negatif, ini konotasinya positif karena lu cuman ngatur, manage gimana gue mau bayar pajak gua gitu loh. Bukannya kalian kan kalau misalnya dua pembukuan ini itu kan tanda kutip itu kan kayak lu menghilangkan kewajiban lu untuk membayar pajak ini gitu. Gitu. Ya, Pak Hengki menjawab ya Pak. Oh siap katanya. Oke, good to know. Terus apa lagi nih? Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Ya jangan malu-malu. Diketik aja kalau misalnya nggak enak mau buka mic.
Ayo para business owner, sudah semester 2 nanti nih ya, ntar lagi. Ngomong financial literasi itu jadi kebutuhan atau keterpaksaan nih. Jadi ya Kakak Steven nih, udah pada punya prototipe kan akhir semester ini ya Kakak ya? Sudah lengkap semua, Pak. Artinya kan bener nih, Kak Ernest sudah bantuin ini cara bikin apa financial literasinya. Kalau udah masuk akhir semester, udah mau punya proposalnya udah jadi ya, literasinya udah mulai dipikirin ya. Ada apa? Ada pemodalan. Jadi pasti pada takut nggak nih ya buat punya modal keluar duit sendiri nih anak track entry dari 3 kampus, 4 kampus. Silakan Koko. Siap. Well, gini, saya agak concern karena kita nggak semua di sini kan anak akuntansi dan frankly mungkin bingung nih ngomong apaan sih dari tadi tapi kayaknya penting tapi kok gue bingung. Nah, sekiranya pengen bisa bikin, mohon request untuk pelatihan. Karena pelatihan akuntansi itu ya kalau di kampus bisa 3,5 tahun kan. Nah, itu kita harus planningin dulu soalnya. Mohon di request ke coach masing-masing. Nah, gue mau dong Pak, itu belajar akuntansi sedikit. Nah, itu nanti kita coba untuk koordinasi, coba kita adain. Biasanya sih anak-anak bisnis sama anak manajemen kan udah tahu dulu Pak, kan ada mata kuliah sebelumnya. Karena student saya punya kecenderungan gini Pak, mereka sudah selesai belajar, ilmunya dikembalikan ke dosen. Bukan Pak, ilmunya dilipat di buku, terlupa. Mending buku dibuka. Oh, dilipat di buku disimpan ini ya? Disimpan. Karena sudah bayar. Iya, karena udah bayar tuh lupa disimpan. Itu yang kadang-kadang nggak boleh gitu ya. Harus tetap dibaca, tetap dilatih karena memang bagian dari prosesnya yang harus dijalani ya, teman-teman ya. Oke. Mungkin kira-kira itu Pak Coach Steven ya. Thank you banget udah ngasih insight ke kita semua hari ini. Baik. Balikin ke Coach Indri untuk apa ada lagi mau bertanya teman-teman silakan. Coach Indri kayaknya belum selesai Pak untuk sudah ya. Okay. Winri lagi conference kayaknya. Oh. Oke. Ada lagi pertanyaan? Questions guys? Okay, team, any questions before we end up and wrap up? Coach Steven, mungkin kita perlu apa sebelum kita ini? Jangan lupa mungkin perlu apa foto dokumentasi. Oh iya, kita perlu foto sih. Perlu banget foto. Tunggu dulu saya siapin dulu. Ayo mahasiswa bisnis track ini jangan goleran semua di kamar ya. Goleran di kasur semua, bangun. Oke, sebelum saya tutup kita mesti foto dulu. Please open your camera. Bentar. Oke, di sini ada banyak halamannya, 9 halaman. Therefore, sabar. Satu-satu. Siap. Itu kalau pencet. 1. 2. Bentar. 2. Terus 3. Lalu 4. Lalu 5, 6, 7, 8, 9. Tampaknya ada pertanyaan lagi nih. Oh, dari Yonatan. Ernest masih buka open question nggak Pak? Ya, boleh silakan. Oke, di saat melakukan transaksi dengan perusahaan dan pada faktur tidak terdapat NPWP, apakah berarti bisa terjadi pemalsuan di saat input accounting untuk pihak eksternal untuk pengurangan revenue? Ngeri juga nih pertanyaannya. Bisa nggak Pak? Ini NPWP soal ini, jadi maksudnya nih orang yang beli ke kalian atau kita yang nggak cantumin NPWP ke luar? Gimana Yonatan maksudnya? Arahnya kemana? Arah dari kita keluar atau dari luar ke dalam? Maksudnya kita terimanya itu nggak ada NPWP atau kita terimanya nggak ada NPWP? Sorry, arah keluar. Oh, kita ngasih ke orang nggak ada NPWP. Jadi sebenarnya gini sih, kalau prakteknya di perusahaan ya, formalitasnya itu pada saat, misalnya kayak contoh perusahaan saya, pada saat kita engage sama satu klien terus kita menang pitching, itu hal yang paling pertama dikasih sama mereka itu adalah form vendor registration. Nah, di situ tuh semuanya tuh udah ada NPWP segala macam kayak gitu. Dan itu
dari kitanya sendiri, kalau misalnya kita ada perlu pakai vendor, itu juga kita memberlakukan hal yang sama sih. Jadi NPWP itu sifatnya wajib, jadi itu nggak mungkin. Tapi emang sebenarnya bisa dibilang sih nyaris nggak mungkin ya, itu nggak dikasih gitu loh. Kenapa? Karena itu udah common business practice, itu adalah salah satu hal yang penting yang akan diminta pada saat kalian mulai engage sama klien atau kalian mulai engage sama vendor, itu udah pasti itu akan itu bakal diminta sih. Jadi itu sebenarnya NPWP itu nggak dicantumkan lagi. Kenapa? Karena di awal, di registrasi awal itu udah disubmit pada waktu vendor atau enggak ya itu pada waktu vendor registration gitu. Begitu Jonathan, bagaimana? Menjawab nggak? Oke, terima kasih Pak, katanya. Direct message ke gua sih. Oke lah, kalau begitu pertanyaannya saya tutup, terus saya harus tutup. Oke, so terima kasih Bapak Ernest sudah nyempetin waktu untuk sharing session sama teman-teman. Terus boys and girls, I hope you learn something today. Seperti saya ingetin lagi, kalau lu butuh pelatihan, please ngomong ke coach. Jadi kita bisa koordinasiin. Lalu thank you untuk para coach di sini sudah fasilitasi. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya tanggal berapa ya? Bulan depan kita ketemu lagi. Oke? Okay? Kalau nggak ada lagi, kalau begitu class is dismissed. Terima kasih. Thank you guys. Bye. Oke, coaches, mohon jangan keluar dulu. Gue keluar apa enggak? Gue keluar kan? Oke, kita mau bergunjing dulu nggak, Pak? Ngapain di sini? Nggak, kalau gitu. Thank you Pak Ernest ya. Thank you guys. Yang lain di kick out aja, bro. Oh, siap. Thank you Pak Steven udah diajak. Thank you Mergi. Gak usah di-kick juga nggak apa-apa. Kan ketahuan kan mana yang ditinggal gitu kan. Iya, benar juga. Kita tungguin aja. Udah ada di record, matiin record lu, Bre. Oh iya, record lu stop dulu. Biar nanti